Cerita dimulai dengan seorang pemuda pendiam bernama Akira yang sedang duduk di dalam kelasnya. Salah seorang teman sekelasnya mendatanginya saat Akira sedang membaca novel di ponselnya. Anak laki-laki itu bertanya apakah dia menyukai cerita Ice Kid, tetapi Akira hanya menjawab bahwa dia hanya membaca apapun yang bisa dia temukan secara gratis. Sebelum pergi, anak laki-laki itu memintanya untuk merekomendasikan novel gratis lainnya jika dia menemukannya. Akira terkejut bahwa seseorang benar-benar berbicara dengannya karena dia praktis tidak terlihat di sekolah. Tiba-tiba, ponselnya mulai mengalami gangguan dan kegelapan aneh menyebar di langit-langit kelas. Kegelapan itu membentuk lingkaran sihir bercahaya yang mulai berkumpul di sekitar kaki para siswa. Semua orang terkejut ketika lingkaran itu memindahkan mereka ke sebuah kastil raksasa. Sementara mereka bertanya-tanya di mana mereka, seorang pendeta aneh keluar dan memberitahu mereka bahwa seorang raja akan menemui mereka. Setelah pendeta menyingkir, anak-anak itu melihat seorang raja dan putri berdiri di sana dan bertanya-tanya siapa orang-orang ini. Raja melangkah keluar dan menjelaskan bahwa dia memanggil para siswa dari planet lain ke dunianya yang disebut Morgan. Dia mengungkapkan bahwa mereka saat ini berada di Kekaisaran Redis di benua manusia, yang sedang diserang oleh iblis. Raja memberitahu anak-anak itu bahwa sebagai pejuang dari dunia lain, mereka dapat mengalahkan Raja Iblis. Dan mereka merasa bersemangat untuk memulai perjalanan menyenangkan mereka, namun, pendeta mengungkapkan bahwa hanya satu dari mereka yang bisa menjadi pahlawan legendaris dan meminta mereka untuk menguji kemampuan mereka. Seorang anak laki-laki meletakkan tangannya pada bola sihir, tetapi mengetahui bahwa dia bukanlah pahlawannya. Pendeta memberitahunya bahwa bahkan tanpa status pahlawan, dia masih adalah seorang prajurit yang kuat. Kemudian, seorang gadis bernama Yuki mengetahui bahwa dia adalah penyihir dispel, dan Tamoya mengetahui bahwa dia adalah seorang kesatria. Setelah Sori belajar, dia adalah seorang penyembuh. Pendeta memberitahu semua orang bahwa mereka dapat melihat status mereka bahkan tanpa menyentuh bola sihir. Semua anak mulai memeriksa status mereka sendiri, dan Menes bertanya kepada Akira tentang statusnya. Akira mengungkapkan bahwa dia adalah seorang assassin, tetapi merasa bingung dengan statnya yang sangat overpower. Kemudian, Tsukasa melangkah ke atas bola dan memamerkan potensinya dengan kelas pahlawan. Sementara pendeta memuji Tsukasa untuk statnya yang luar biasa, semua siswa mulai bersorak untuk presiden mereka yang tampan. Namun, Akira bertanya-tanya bagaimana Tsukasa bisa menjadi pahlawan dengan stat yang sampah. Karena statnya sendiri jauh lebih tinggi, saat Menes memintanya untuk menunjukkan kelasnya sendiri, Akira tetap diam. Bertanya-tanya apakah dia bisa mempercayai raja yang mencurigakan tentang cerita iblis, memutuskan untuk menyimpan kelas overpower-nya sebagai rahasia, Akira menggunakan mantra penyembunyian untuk menyembunyikan kehadirannya. Tepat pada saat itu, Menes mengira dia hilang, dan pergi, sementara Asahina menguji kelasnya. Setelah semua orang selesai dengan tes mereka, pendeta menginformasikan kepada semua orang bahwa dia akan menyiapkan peralatan khusus untuk mereka semua, dan meminta mereka untuk beristirahat di kamar yang telah ditentukan. Merasa lega karena tidak terbongkar, Akira mengikuti para siswa sambil tetap menyembunyikan dirinya. Melihat kamera di lorong, dia menyadari bahwa raja sedang memantau para siswa dan merasa senang dia memilih untuk tidak mempercayainya. Namun, dia gagal memperhatikan seorang kesatria yang mengawasinya dari belakang. Kemudian di malam hari, Akira menemukan ruang penyimpanan yang terbengkalai dan memutuskan untuk beristirahat di sana. Setelah menetap, dia memutuskan untuk mengintai di sekitar gedung untuk mencari informasi. Menatap pemandangan asing kota itu, Akira terkejut bahwa dia benar-benar berada di dunia lain. Dia melompat-lompat di menara gedung, terkejut dengan kemampuan supernya. Kemudian, dia mendengar beberapa suara di sebuah ruangan dan menyembunyikan dirinya untuk memata-matai mereka. Akira mendengar putri memberitahu raja bahwa para siswa hanyalah anak-anak yang tidak tahu apa-apa dengan kelas khusus, merasa percaya diri. Raja menyuruhnya untuk memulai rencananya, dan dia meninggalkan ruangan, berdiri di belakang raja. Akira bertanya-tanya apa yang dia rencanakan dan berpikir bahwa dia dapat dengan mudah mengakhiri hidupnya. Raja merasa terganggu oleh kehadirannya, tetapi ketika dia berbalik, dia tidak menemukan siapapun di sana, dan kembali bekerja. Keesokan harinya, Akira mengambil makan siang sambil tetap menyembunyikan dirinya.
Bertanya-tanya apakah dia harus memberitahu para siswa tentang rencana raja, dia menyadari bahwa mereka tidak akan percaya padanya. Di meja terdekat, Tsukasa berdiri dan memberitahu para siswa bahwa raja telah berbuat baik kepada mereka semua dengan memanggil mereka dengan kemampuan yang kuat. Tsukasa berpikir bahwa mereka semua harus bekerja sama dan membalas raja dengan mengalahkan iblis, karena semua siswa setuju untuk mendukung pahlawan mereka. Akira menyadari mereka telah ditipu oleh cerita palsu raja. Setelah makan siang, komandan malam bernama Seren mengumpulkan semua pahlawan di luar untuk pelatihan, sementara Seren membual tentang gelarnya sebagai pertahanan terakhir negara. Pasangannya Jill mengingatkannya untuk bertindak rendah hati. Kemudian, Seren menginformasikan kepada para siswa bahwa mereka akan menerima pelatihan khusus selama 1 bulan sebelum pergi ke labirin untuk melawan monster. Mengetahui mereka tidak memiliki pengalaman bertarung, Seren meyakinkan para siswa bahwa dia akan membantu mereka mempelajari dasar-dasarnya. Sementara para siswa bersemangat untuk pelatihan mereka, Akira tetap berada dalam bayang-bayang, bertanya-tanya apa yang coba dilakukan Seren. Saat Akira pergi untuk mengumpulkan lebih banyak informasi, Seren meninggalkan anak-anak dengan Jill dan meninggalkan lapangan. Akira berjalan menuju air mancur, tetapi Seren memanggilnya. Akira terkejut, bertanya-tanya apakah skill penyembunyian memiliki batas waktu. Namun, Seren meyakinkannya bahwa mantra penyembunyian berfungsi, tetapi itu tidak bisa menyembunyikan Akira darinya. Seren menjelaskan bahwa dia memiliki mata mistis, yang memberinya penglihatan panas yang memungkinkannya mendeteksi panas tubuh orang. Ingin melindungi dirinya sendiri, Akira meraih pisaunya, tetapi Seren mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan membongkarnya kepada siapapun. Mengetahui Seren berada di pihak raja, Akira meragukan apakah dia harus mempercayainya, tetapi Kapten Malam itu mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki alasannya sendiri. Kemudian, dia meminta Akira untuk merahasiakan pertemuan mereka dari raja, dan Akira akhirnya memutuskan untuk mempercayainya. Setelah mereka duduk untuk berbicara, Akira memberitahu Seren bahwa dia ingin membaca arsip raja untuk mempelajari lebih lanjut tentang dunia mereka. Seren bertanya padanya level skill penyembunyiannya, dan Akira mengungkapkan bahwa itu sudah maksimal. Namun, skill lainnya semuanya level 1, jadi dia tidak tahu cara melatihnya. Terkejut, Seren tersenyum dan menawarkan untuk mengajarinya, mengatakan bahwa arsip tidak memiliki banyak informasi berguna. Akira merasa bersemangat untuk menjadi lebih kuat dan menjelajahi dunia baru ini, tetapi berpikir bahwa dia masih ingin pulang ke keluarganya. Seren setuju, tetapi berpikir bahwa dia harus menjadi lebih kuat untuk bertahan hidup sampai dia menemukan cara untuk pulang. Akira merasa bersalah karena menerima bimbingan Seren secara gratis, jadi Kapten Malam itu mengatakan kepadanya bahwa dia bisa membalasnya dengan cerita tentang planet asalnya. Saat Kapten Malam yang menawan mengulurkan tangannya, Akira tersenyum dan menjabatnya, dan secara formal memperkenalkan dirinya sendiri sebagai bentuk hormat. Setelah mereka mulai berlatih bersama, Akira belajar bahwa selain manusia dan iblis, elf dan manusia binatang juga menghuni dunia mereka. Sementara Seren melatih Akira dengan latihan fisik yang intens, dia menjelaskan bahwa level kelas hanya dapat ditingkatkan dengan mengalahkan monster, tetapi dia dapat meningkatkan level skillnya dengan berlatih sendiri. Saat mereka terus berlatih setiap hari, Seren merasa terkejut saat dia belajar tentang bumi dan semua kemajuan teknologinya. Memikirkan betapa dia menemukan semua teknologi itu membosankan dan biasa, Akira merasa seperti dia merindukan dunia lamanya di tempat baru ini. Setelah beberapa waktu, Seren berada di sebuah ruangan dengan Jill, yang bertanya-tanya mengapa dia menghabiskan begitu banyak waktu dengan Akira. Seren mengatakan kepadanya bahwa cerita Akira terlalu bagus, dan Jill juga merasa terpesona olehnya. Saat Seren mengungkapkan bahwa Akira adalah pahlawan sejati dengan penyembunyian level maksimal, Jill terkejut karena hanya pahlawan pertama dunia mereka yang memiliki skill maksimal. Kemudian, saat Akira mendekati ruangan, Jill pergi untuk memberi Seren privasi bersamanya, memberikan Seren sebuah buku dari arsip raja. Akira mengatakan bahwa itu memiliki beberapa informasi yang merepotkan. Seren mengangguk, mengkonfirmasi bahwa buku itu berisi rencananya untuk menurunkan raja. Mengetahui bahwa Akira akan menemukannya,
Seren menjelaskan bahwa dia menulis buku itu sendiri dan menyamarkannya sebagai buku masak. Dia memberitahu Akira bahwa raja adalah orang yang buruk yang berusaha mengendalikan dunia untuk keuntungannya sendiri, mengingat program raja. Akira tenggelam dalam pikiran. Kemudian, Seren memberitahunya bahwa para kesatria kerajaan semua memiliki masalah mereka dengan raja, dan Akira berpikir bahwa mereka berusaha menyingkirkan raja tanpa banyak kekerasan. Terkesan dengan pengamatannya, Seren mengangguk, dan Akira mencatat bahwa sebagai assassin, dia dapat dengan mudah membunuh raja tanpa ada yang memperhatikan. Dia mengungkapkan bahwa dia dengan mudah memasuki ruang kerja raja pada hari pertamanya, tetapi dia tidak dapat menemukan kemauan untuk mengakhiri hidupnya. Seren mengangguk, mengatakan bahwa hanya karena dia memiliki kelas assassin, bukan berarti dia harus memaksakan diri untuk mengambil nyawa orang lain. Akira berpikir bahwa dia tidak ingin keluarganya mengetahui bahwa dia adalah pembunuh. Saat Seren setuju dengan keputusannya, Akira bertanya-tanya mengapa dia begitu mempercayainya. Seren menjelaskan bahwa dia mempercayainya karena dia menunjukkan kebijaksanaan dan janji, seperti hari dia memutuskan untuk tidak mempercayai kata-kata raja secara mentah-mentah. Di mata Seren, ini berarti bahwa Akira adalah orang yang tahu bagaimana menangani masalah sendiri dan tidak mudah tertipu. Diam, Akira dengan tenang menjelaskan bahwa dia tidak pernah mendapat banyak perhatian sebagai anak. Ini membingungkan Seren, jadi Akira memberitahunya bahwa dia adalah satu-satunya orang yang pernah memujinya begitu banyak. Seren tersenyum dan bertanya kepada Akira apakah dia bisa membantunya menurunkan raja dengan damai sebagai terima kasih atas pujiannya. Akira mengatakan kepadanya bahwa dia akan mempertimbangkannya dan meninggalkan ruangan. Setelah sebulan penuh pelatihan, Seren mengumumkan kepada para siswa bahwa mereka akan menjelajahi labirin besar Cantin sementara kerumunan berkumpul di sekitar para pejuang untuk melepas mereka. Akira terkejut bahwa mereka mendapat begitu banyak perhatian. Dia melihat seorang gadis mengawasi dari kejauhan dan bertanya padanya apa yang dia lakukan. Gadis itu marah, mengatakan bahwa orang-orang mereka mengorbankan begitu banyak untuk memanggil para pahlawan. Akira memberitahunya bahwa dia tidak tahu apa yang terjadi, jadi dia memberitahunya bahwa mereka akan bertemu lagi begitu dia mengetahuinya. Setelah itu, para pahlawan memasuki labirin, di mana mereka terlibat pertempuran melawan monster. Seorang siswa memicu jebakan, yang membuat mereka terpapar oleh ogre raksasa. Saat Akira membunuh satu ogre, dia bertanya kepada Seren apakah mereka harus mundur dan dia setuju untuk membuka jalan bagi murid-muridnya. Seren menggunakan mantra pedang ilahi dan membunuh semua monster yang menghalangi jalan mereka. Namun, ketika mereka keluar melalui gerbang, mereka menemukan lebih banyak monster yang menghalangi jalan. Tsukasa ingat bom asap yang diberikan putri kepadanya untuk keadaan darurat, dan memutuskan untuk menggunakannya. Bom itu membunuh monster-monster kecil, tetapi dari asapnya, muncul monster Minotaur yang kuat. Saat Jill masuk ke ruangan dengan yang lain, dia terkejut dengan Minotaur yang kuat di level yang begitu rendah. Akira bergegas menyerang dan menghindari serangan Minotaur dan berada di atas tubuhnya. Dia menyerang tubuh monster itu, tetapi kulitnya yang keras menghancurkan bilah pedangnya menjadi berkeping-keping. Terkejut, Akira menghindari serangan lain dan kembali ke Tsukasa, yang merasa terlalu kelelahan untuk bertarung. Tsukasa merasa bersalah bahwa dia tidak bisa bertarung, tetapi Akira memberitahunya bahwa dia perlu mengandalkan yang lain untuk membantunya juga. Dia memberitahu Tsukasa bahwa siswa lain juga dilatih untuk bertarung, tetapi Tsukasa mulai panik, mengira dia gagal sebagai pahlawan. Akira bertanya-tanya mengapa Tsukasa bertingkah aneh, dan meminta penyihir dispel untuk menyembuhkannya. Dia melangkah maju dan menggunakan mantranya, menghilangkan kutukan iblis yang membuat Tsukasa panik. Dengan Tsukasa sembuh, Akira berdiri dengan Saren, dan bertanya apakah dia bisa menggunakan teknik tertentu. Saren mengangguk dan menggunakan kilat petir untuk menyerang dan mengejutkan Minotaur di depan para siswa yang terkejut. Menggunakan kesempatan ini, Akira diam-diam muncul di belakang Minotaur, dan bersiap menggunakan sihir bayangan ultimatenya. Sihir bayangan menciptakan lingkaran gelap di bawah Akira, yang memerintahkannya untuk menembakkan sulur-sulur kegelapan ke arah Minotaur. Minotaur melepaskan tentakel gelap dan mengayunkan kapaknya untuk menyerang, tetapi tentakel dengan cepat menusuk lengannya. Di depan mata Saren yang terkejut,
Akira memanggil lusinan tentakel yang menembus seluruh tubuh Minotaur dan mulai menyeretnya ke bawah. Akira perlahan menurunkan tangannya, dan monster itu tenggelam ke dalam kegelapan sebelum kepalanya terpenggal. Setelah monster itu dikalahkan, Akira terengah-engah karena kelelahan, tetapi tiba-tiba, kegelapan mulai berjuang untuk membebaskan diri dari kendalinya. Dia jatuh berlutut karena serangan kegelapan, tetapi Saren menepuk bahunya untuk menenangkannya. Dengan dukungan gurunya, Akira tenang dan menyegel sisa bayangan. Melihatnya kehabisan tenaga, Saren mencatat betapa berat mantra bayangan itu, sementara Akira merasa senang bahwa dia selamat dari pertarungan berbahaya itu. Setelah itu, mereka pulang, dan Saren berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan semua teman sekelasnya. Akira berpikir bahwa dia tidak bisa melakukannya tanpa dukungannya, mengingat bahwa dia bahkan tidak tahu tentang mantra bayangan sebelum Saren mengajarinya. Saren mencatat bahwa meskipun skill bayangan sangat kuat, Akira harus berhati-hati menggunakannya karena sangat sulit dikendalikan. Kemudian, Saren memberinya katana yang dibuat oleh pahlawan pertama, sementara Akira bertanya mengapa dia tidak memberikan senjata itu kepada pahlawan saat ini. Tsukasa, Saren menjelaskan bahwa Tsukasa sudah memiliki pedang suci. Dia juga menginformasikan kepada Akira bahwa dia mencuri katana itu dari brankas raja, sehingga itu dapat menarik perhatian yang tidak diinginkan. Terlepas dari peringatan itu, Akira menerima katana itu dan menemukan beberapa kata yang terukir pada bilahnya. Saat dia membaca kata-kata itu, Akira mengetahui bahwa itu adalah dorongan dari pahlawan pertama kepada penerusnya. Dia tersenyum, berharap dia bisa bertemu pahlawan legendaris itu, dan Saren berharap hal yang sama. Sementara berbicara tentang pahlawan, Akira teringat kutukan Tsukasa, karena dia ingat bahwa mereka tidak dapat menghilangkan kutukan itu tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Saren berpikir bahwa dia tahu sumber kutukan itu. Sementara itu, di kastil, Putri mengutuk Tsukasa dengan kristal sihir untuk bertindak sebagai pahlawan palsu untuknya. Tiba-tiba, sebuah katana menebasnya, tetapi Putri menghindarinya. Setelah serangan memotong kristal dan mematahkan kutukan, Putri menanyakan identitas Akira. Dia mengarahkan pedangnya padanya dan bertanya mengapa dia mengutuk orang, jadi Putri menjelaskan bahwa dia melakukan semuanya untuk raja. Akira bertanya padanya mengapa dia begitu setia kepada raja, tetapi Putri mengulangi kata-katanya, menunjukkan bahwa dia tidak memiliki pikiran sendiri. Dia meninggalkannya ke urusannya sendiri, sementara Putri mencari Dirac, melihat-lihat kristal yang mengendalikan semua muridnya. Akira melaporkan kutukan ini kepada Saren, yang bertanya apakah Putri melihat wajahnya. Ketika Akira mengangguk, Saren memberitahunya bahwa Putri juga adalah boneka raja, dan memperingatkannya untuk tidak tidur di istana lagi. Dia menjelaskan bahwa Putri dapat mengutuk semua orang kecuali pahlawan, jadi dia akan berusaha menyingkirkan Akira sebagai gantinya, karena Saren memberitahu Akira bahwa para penjaga istana akan mengobrak-abrik tempat itu untuk mencari dia. Akira bertanya kepada gurunya mengapa dia tidak marah padanya karena membongkar dirinya. Sebagai tanggapan, Saren tersenyum, mengatakan bahwa itu adalah tugasnya sebagai orang dewasa untuk menutupi kesalahan murid mudanya. Akira menghela napas, berharap bahwa orang dewasa di dunianya sama bertanggung jawabnya seperti dia, dan Saren memintanya untuk membawanya pulang jika dia bisa kembali ke bumi. Memikirkan itu akan sangat merepotkan untuk menunjukkan Saren sekitar dunia, Akira cepat-cepat mengubah pikiran. Keesokan harinya, dia bangun di pohon setelah terganggu oleh suara. Dia turun untuk memeriksa keributan dan menemukan para siswa berkumpul di sekitar seseorang. Tsukasa terkejut dengan Akira dan bertanya di mana dia, jadi dia menjelaskan bahwa dia hanya tidur. Akira memperhatikan bahwa Tsukasa bertingkah normal lagi, tetapi ketika Tsukasa menundukkan kepala dalam kesedihan, dia menyadari ada yang tidak beres. Akira bergegas lebih dalam ke kerumunan, hanya untuk menemukan Saren tewas di tanah. Memegangi tubuh gurunya, Akira berteriak kesakitan, tetapi para siswa menuduhnya menikamnya dengan belati miliknya sendiri. Akira mengingatkan mereka bahwa belatinya rusak di penjara bawah tanah, tetapi menyadari bahwa mereka dikendalikan oleh Putri. Tsukasa mencoba membela Akira, tetapi raja juga menuduhnya membunuh komandan kesatria. Saat Putri menyeringai pada Akira, dia menyadari dia telah dijebak dan cepat-cepat melarikan diri menggunakan mantra penyembunyian.
Dia pergi ke Jill, yang menginformasikan kepadanya bahwa Raja mengirim regu pembunuhnya sendiri, yang disebut Night Ravens, untuk membunuh Saren dan menyalahkannya. Jill memberitahunya bahwa Saren menyiapkan beberapa perlengkapan perjalanan untuknya, dan Akira pergi setelah berterima kasih padanya. Setelah mengambil peralatan itu, Akira meninggalkan istana, bertanya-tanya apakah gurunya tahu akhirnya akan datang. Kemudian di malam hari, Putri memberitahu Raja bahwa dia telah mengutuk semua orang kecuali Akira. Dia berpikir bahwa mereka perlu alasan untuk memulai perang dengan Kerajaan Timur, dan Raja memutuskan untuk menggunakan para siswa sebagai pionnya. Meskipun dia berpikir bahwa Akira tidak bisa bertahan hidup di alam liar yang berbahaya, Raja tetap memerintahkan Putri untuk mengirim Night Ravens setelahnya untuk berjaga-jaga. Sementara itu, Akira bersembunyi di labirin, mengingat nasihat gurunya untuk menggunakan labirin untuk perlindungan. Dia juga ingat bahwa labirin adalah tempat yang bagus untuk meningkatkan level kelas assassin-nya, tetapi orang biasanya menghindarinya karena bahaya. Menurut Saren, bahkan mantra penyembunyian Akira tidak bisa menyembunyikannya dari indera penciuman monster level tinggi. Namun, dia dapat meningkatkan level mantra penyembunyiannya untuk menyembunyikan bahkan bau dan panas tubuhnya untuk tetap aman di level yang lebih dalam. Dengan informasi ini dalam pikiran, dia menghabiskan hari-harinya di labirin, dengan hati-hati berurusan dengan monster berbahaya. Nasihat Saren terus memandu Akira, dan dia fokus untuk mencapai level 100 untuk membuka skill khusus. Sementara terus berlatih, Akira maju lebih dalam ke labirin sampai dia menemui bos level. Mengetahui bahwa itu akan menjadi pertarungan hidup atau mati, Akira memasuki ruang bos, di mana Chamira ganas menunggu. Chamira itu segera menerjang Akira, yang nyaris menghindari serangannya. Kemudian, ekor Chamira menembakkan racun padanya, yang mengalihkan perhatian Akira, memberinya kesempatan untuk menjebaknya di bawah kakinya, merasa hancur oleh berat monster itu. Akira menolak untuk menyerah, ingin membalas gurunya tidak peduli apa, karena Chamira memukulnya dengan sapuan cakarnya. Akira memutuskan untuk mengerahkan semua kemampuannya. Dia mengaktifkan sihir bayangannya yang kuat, yang menangkap monster dengan tentakelnya. Tentakel itu melenyapkan tubuh Chamira, merobeknya menjadi berkeping-keping. Saat Akira terbaring di lantai, kelelahan setelah pertarungan, bayangannya secara otomatis mengaktifkan beberapa sihir penyembuhan untuk memulihkan kesehatannya. Kembali di istana, Akira mencoba meyakinkan teman-teman sekelasnya untuk melawan Raja Iblis bersamanya. Karena tidak ada yang menawarkan bantuan, dia menyadari bahwa mereka semua berada di bawah kendali Putri. Namun, ketika Asahina secara tak terduga menawarkan untuk bergabung dengannya, beberapa siswa lain juga menemukan keberanian untuk ikut. Setelah mereka semua meninggalkan istana, Tsukasa bertanya kepada yang lain mengapa mereka mengikutinya meskipun ada kutukan Putri. Penyihir dispel, Yuki, memberitahunya bahwa dia dapat merasakan bahwa tidak ada siswa di sini yang sedang dikutuk saat ini. Asahina juga menjelaskan bahwa suatu malam, dia dikendalikan oleh seseorang untuk memotong kristal kutukan Putri, setelah itu dia menemukan katana, dan semua orang dibebaskan dari kendali pikiran. Sementara para siswa mendiskusikan rencana mereka, Jill bersandar di atap, mengingat bahwa dialah yang menggunakan skill penaklukannya untuk mengambil kendali pikiran Asahina, dan membebaskan beberapa dari mereka dari kutukan. Saat Jill mendoakan semoga sukses untuk para siswa, Asahina berpikir bahwa mereka harus menemukan Akira untuk mempelajari lebih lanjut tentang rencana sebenarnya keluarga kerajaan, memikirkan sifat Akira yang pendiam. Asahina menyesal tidak membelanya di istana kerajaan, sementara itu, di penjara bawah tanah, Akira bermimpi tentang kenangan dari bumi ketika Asahina menemukannya bekerja di lokasi konstruksi, setelah Akira memintanya untuk merahasiakan pekerjaannya dari saudara perempuannya. Dia mengetahui bahwa Asahina juga memiliki adik perempuan bernama Kakak. Begitu Akira bangun dari mimpinya, dia mengetahui bahwa pengalaman dari pertarungan bos meningkatkan statnya. Dia terkejut melihat bar kesehatan penuh, dan mengetahui bahwa skill bayangan mendapatkan 2 level hanya dengan 1 penggunaan. Dengan jalan panjang di depannya, Akira memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan pengalamannya dan pergi lebih dalam ke penjara bawah tanah. Di dalam, dia menemukan Slime, jadi Akira terkejut bahwa monster lemah itu berada di level yang begitu dalam. Dia dengan mudah membunuh Slime itu,
tetapi tubuhnya yang meleleh mengungkapkan seorang gadis elf yang terperangkap di dalamnya. Melihat gadis itu, Akira memutuskan untuk menggunakan skill mata dunianya yang aneh, tetapi itu menunjukkan beberapa adegan yang menakutkan. Dia dengan cepat menonaktifkan skill itu dan membuat catatan mental untuk tidak menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Di dekatnya, gadis elf itu bangun dari tidurnya. Akira bertanya padanya apakah dia baik-baik saja dan dia mengangguk, sementara matanya bersinar dengan warna aneh, mengetahui bahwa kesehatannya telah turun menjadi kurang dari 2%. Akira memutuskan untuk tidak mempertanyakannya dan menyadari bahwa dia juga bisa menggunakan skill mata dunia. Ketika gadis itu bertanya kepadanya tentang lokasi mereka, Akira menginformasikan bahwa mereka berada di lantai 75 labirin. Dia bertanya padanya apa yang dia lakukan di penjara bawah tanah yang berbahaya, jadi Akira memberitahunya bahwa dia sedang mencoba untuk meningkatkan level. Namun, gadis itu jatuh ke pelukannya sebelum dia bisa mengatakan apapun lagi, memperhatikan bahwa dia demam parah. Akira membawanya ke tempat yang aman di penjara bawah tanah untuk beristirahat. Setelah beberapa waktu, elf itu terbangun dari suara perutnya sendiri yang lapar, dan Akira terkekeh. Dia memberinya air untuk diminum dan menyuruhnya untuk beristirahat karena demam, tetapi gadis itu mengatakan dia tidak bisa tidur dengan perut kosong. Mendengar keluhannya, Akira mengeluarkan bubur panas dan dia cepat-cepat menelannya. Melihat nafsu makannya, dia berpikir bahwa dia akan pulih dari demamnya dalam waktu singkat. Gadis elf itu terkejut, bertanya-tanya apakah Akira tahu bagaimana merawat orang sakit. Dia mengungkapkan bahwa ibunya sering sakit, jadi dia belajar bagaimana merawat orang sakit. Kemudian, gadis itu melihat ukiran di dinding penjara bawah tanah, jadi Akira menjelaskan bahwa dia menandai semua lantai penjara bawah tanah sehingga dia dapat melacaknya. Dia bertanya kepadanya mengapa dia turun ke level 69 dari semua jalan hingga 75. Jadi Akira memberitahunya bahwa itu adalah sumber air terdekat di dekat mereka, menyadari bahwa dia membawanya ke lantai yang lebih rendah. Gadis itu bertanya-tanya apakah dia menyentuhnya, dan dia membungkam pikirannya yang mengganggu. Kemudian, dia berbaring kembali untuk beristirahat dan mengungkapkan bahwa dia adalah bangsawan elf. Akira memberitahunya bahwa dia sudah tahu setelah menggunakan skill mata dunia, dan elf itu memberitahunya bahwa tidak ada yang pernah memperlakukannya dengan begitu baik sebelumnya. Saat dia tertidur, Akira menggunakan mantra deteksi bahaya untuk menjaga mereka dan menutup matanya untuk tidur. Begitu dia tertidur, gadis itu berbalik dan tersenyum padanya, merasa hangat karena kebaikannya. Setelah itu, mereka menjelajahi penjara bawah tanah bersama dan menuju ke level 80, karena gadis elf itu membantu Akira dalam pertempurannya. Dia bertanya mengapa dia masih ikut. Dia menjelaskan bahwa tujuannya juga lebih rendah di penjara bawah tanah, jadi Akira memperingatkannya untuk berhati-hati. Gadis itu mengingatkannya bahwa meskipun dia bukan pahlawan, dia masih cukup kuat untuk melindungi dirinya sendiri. Saat mereka memasuki lantai bos bersama-sama, naga biru menembakkan sinar energi ke arah mereka. Akira menggunakan penyembunyian untuk menyembunyikan dirinya. Sementara gadis itu menggunakan mantra gravitasi untuk menjatuhkan naga dari udara, namun, naga mendeteksi Akira dari mananya dan menepisnya dengan cakarnya. Elf itu memperingatkan Akira tentang mananya dan menyuruhnya untuk menyembunyikannya, tetapi dia tahu itu terlalu sulit baginya. Saat naga menyerang dengan kecepatan penuh ke arahnya, Akira melepaskan tangan bayangan ke arahnya, yang mengejutkan binatang itu. Dia menggunakan kesempatan ini untuk menusuk mata naga, dan makhluk itu meraung kesakitan sebelum jatuh tak bernyawa ke tanah. Elf yang terkejut bertanya kepadanya bagaimana dia menggunakan mantra bayangan, jadi Akira memberitahunya bahwa karena dia tidak bisa menyembunyikan mananya di sekitarnya, dia hanya melepaskan semuanya dalam satu serangan kuat. Dia semakin terkejut bahwa dia bisa menggunakan kekuatan seperti itu, tetapi tiba-tiba tubuh naga mulai bersinar di depan mata mereka. Begitu cahaya itu menghilang, Akira terkejut melihat kucing tidur terbaring di tanah. Gadis elf, Amelia, menjelaskan bahwa makhluk ini dikenal sebagai kucing hitam dan bahwa itu sebenarnya menggunakan skill perubahan bentuk untuk berubah menjadi naga. Terkejut bahwa dia tahu ini, Akira bertanya-tanya apakah dia mendapat informasi dari mata dunianya. Dia mengangguk dan bertanya mengapa dia tidak menggunakan miliknya sendiri.
Jadi dia menjawab bahwa dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya yet. Akira berpikir bahwa levelnya terlalu rendah untuk menggunakan skill mata dunia, tetapi Amelia memberitahunya bahwa dia hanya menolak kekuatannya. Tiba-tiba, kucing hitam itu bangun, malu karena kalah dari sekelompok anak-anak. Akira terkejut bahwa kucing itu bisa bicara, karena dia tidak tahu makhluk lantai bisa memiliki kecerdasan, tetapi kucing itu dengan bangga mengungkapkan dia adalah binatang superior yang diciptakan oleh Raja Iblis. Keduanya menyadari mereka berurusan dengan seorang narsis, tetapi kucing itu mengabaikan mereka, melihatnya membual begitu sombong. Akira menghunus belatinya dan mengingatkan kucing itu bahwa itu terlalu terluka untuk bergerak. Kucing itu dengan tenang menjawab bahwa Akira dapat melakukan apapun yang dia inginkan, tetapi sebelum dia melakukannya, itu memiliki pesan dari Raja Iblis. Kucing itu mengungkapkan bahwa Raja Iblis telah mengundangnya ke gunung berapi di benua iblis. Akira bertanya-tanya mengapa Raja Iblis tertarik padanya. Dia bertanya pada kucing apakah Raja Iblis tahu tentang asal-usulnya, tetapi kucing itu menggelengkan kepala, mengatakan bahwa tuannya adalah pria misterius. Setelah menyampaikan pesan, kucing itu berbaring dan menyuruh Akira menyelesaikannya. Ketika Akira menolak, dia bersikeras lagi, kucing hitam mengingatkannya bahwa iblis dan manusia adalah musuh bebuyutan, tetapi Akira menjawab bahwa dia tidak tertarik dengan persaingan itu. Mengingat Raja Manusia yang berkhianat, dia tahu ada sesuatu yang mencurigakan dengan kebencian manusia terhadap iblis. Namun, Amelia mengingatkannya bahwa jika dia tidak membunuh bos penjara bawah tanah, pintu tidak akan terbuka, jadi mereka tidak akan bisa melanjutkan. Menyetujui dia, kucing hitam bertanya kepada Akira mengapa dia begitu lama untuk membunuhnya. Sebagai tanggapan, dia mengakui bahwa dia hanya pencinta kucing, yang membuat monster itu benar-benar kehilangan kata-kata. Akira bersemangat untuk memiliki kucing peliharaan yang bisa bicara, tetapi kucing hitam mengingatkannya bahwa dia akan mati kelaparan jika dia tetap terjebak di lantai bos. Akira bertanya-tanya apakah benar-benar tidak ada cara untuk melanjutkan tanpa mengakhiri kucing itu, jadi Amelia berpikir bahwa ada satu hal yang bisa mereka coba. Dia menjelaskan bahwa jika dia mengambil kucing sebagai familiarnya, penjara bawah tanah akan berhenti menganggapnya sebagai bos dan membuka pintu lantai untuk mereka. Mendengar ini, kucing hitam berpikir tidak mungkin Akira memiliki kendali sihir yang cukup untuk melakukan ritual kontrak darah. Namun, Amelia mengingatkannya bahwa Akira baru saja melakukan mantra bayangan yang sulit dengan penguasaan yang hebat, jadi dia pasti memiliki skill untuk melakukannya. Akira bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia gagal, dan Amelia memberitahunya bahwa baik dia maupun kucing bisa mati, terlepas dari bahayanya. Akira memutuskan untuk melanjutkan ritual, dan kucing mengizinkannya untuk melakukannya, tidak peduli jika dia kehilangan nyawanya dalam prosesnya. Akira kesal dengan perilakunya yang acuh tak acuh, dan bertanya mengapa itu tidak peduli dengan hidupnya. Kucing itu merespons bahwa itu telah hidup terlalu lama, dan Akira meminta Amelia untuk menjelaskan cara memulai ritual. Setelah Amelia menjelaskan bahwa dia harus mulai dengan menamai kucing itu, Akira berpikir sejenak dan memutuskan untuk menamainya Night, terinspirasi oleh bulu hitamnya. Nama itu membuat kucing itu diam sejenak. Akira kemudian mengambil cakarnya untuk memulai ritual, sementara Amelia menonton dengan khawatir. Medan mono yang lembut mengelilingi Akira, yang merasa tersesat di laut dalam. Tiba-tiba, pemandangan berubah, dan dia meluncur ke kota yang terbakar, di mana dia melihat Night mengaum di atap. Night menghancurkan sebuah bangunan, melepaskan puing-puing besar yang mengubur orang-orang tak bersalah. Ini membuat Akira marah, yang berteriak pada Night untuk berhenti, tetapi itu berbalik untuk menyerangnya. Akira memblokir serangan, tetapi Night masih berhasil melukainya. Night menggeram dan menyuruh Akira membunuhnya. Kalau tidak, itu akan mengakhiri hidupnya sepenuhnya. Night melancarkan serangan lain, yang dihindari Akira dengan melompat, tetapi kucing itu menyapu cakar yang kuat ke wajahnya, menjatuhkannya kembali. Di dunia nyata, Akira mundur karena pukulan itu, membuat Amelia semakin khawatir. Kembali di dunia jiwa, Akira serius, dan melemparkan belati ke Night, yang menghargai respons positifnya. Night memanggil Akira untuk mendekat dan membunuhnya, kemudian dia melompat untuk mengakhiri pertarungan. Namun, saat Night mengulurkan cakarnya untuk menyerang,
Akira jatuh ke atasnya dan tertusuk tanpa perlawanan. Ini membuat Knight benar-benar terkejut, dan Akira mengatakan bahwa tidak peduli apa, dia tidak akan membunuhnya. Akira menunjukkan bahwa Knight juga tidak suka mengambil nyawa orang tak bersalah, tetapi Knight mengklaim bahwa sebagai monster, itu adalah darahnya untuk membunuh manusia tak bersalah. Mengetahui bahwa bahkan kucing itu lelah dengan kekerasan tanpa pikiran, Akira mengatakan bahwa selama Knight mengikutinya, dia tidak akan pernah harus membunuh orang tak bersalah lagi, jadi dia bisa hidup bebas dari rasa bersalah. Kata-katanya yang menenangkan melarutkan kenangan menyakitkan kota yang terbakar, dan Knight bersatu dengan Akira dalam damai. Setelah ritual selesai, Akira bangun di dunia nyata dan meletakkan tangannya pada tubuh Knight, simbol baru bersinar di tangannya dan mengubah tanda pada tubuh kucing itu menyerupai dirinya sendiri. Melihat ini, Amelia lega bahwa perjanjian itu berhasil diselesaikan. Setelah kucing itu bangun, dia memberitahu Akira bahwa dia akan mengikutinya untuk melihat seberapa jauh dia bisa pergi. Akira mengangguk dan memperkenalkan dirinya sebagai tuannya, dan kucing itu dengan anggun menerima nama barunya sebagai Knight. Begitu Knight menerima namanya, Amelia menyambutnya juga, dan dia mengenalinya sebagai pendamping tuannya. Segera, lantai penjara bawah tanah mulai bersinar, dan lingkaran sihir muncul di tanah. Knight menjelaskan bahwa karena dia bukan bos lagi, penjara bawah tanah telah membuat pintu keluar lantai. Namun, Akira menolak untuk keluar karena Knight masih kelelahan setelah pertarungan mereka, melihat bahwa mereka akan tinggal di lantai bos. Amelia menjadi bersemangat dan memutuskan untuk mengobrol santai sehingga semua orang bisa saling mengenal dengan lebih baik. Sementara itu, di luar penjara bawah tanah, Tsukasa dan yang lainnya tiba di sebuah kota bernama Yamato, yang dibuat oleh pahlawan pertama dunia ini, melihat estetika Jepang tradisional. Kelompok Tsukasa menantikan untuk menjelajahi budaya eksotis itu. Setelah berpakaian kimono yang indah, pesta itu duduk untuk makan beberapa makanan Jepang. Setelah mereka duduk, Tsukasa menjadi serius dan mulai mengingat misi mereka. Dia menunjukkan bahwa mereka kekurangan dana, jadi salah satu dari mereka menyarankan untuk bergabung dengan Guild Petualang untuk menerima kues. Kemudian Tsukasa menyuruh teman-temannya untuk mendapatkan beberapa buku, sehingga mereka dapat mulai meneliti untuk informasi lebih lanjut tentang dunia baru ini. Mereka bertanya-tanya apakah mereka dapat menemukan cara untuk pulang, tetapi Tsukasa berpikir bahwa cara tercepat untuk pulang mungkin benar-benar dengan mengalahkan Raja Iblis. Seorang yang heran bertanya mengapa dia begitu percaya diri, jadi Tsukasa menjelaskan bahwa Raja harus tahu cara mengirim mereka kembali karena dialah yang memanggil mereka di tempat pertama. Suri juga ingat bahwa sisa kelas mereka masih di istana, jadi mereka harus kembali untuk bernegosiasi dengan mereka. Tsukasa mengatakan bahwa mereka akan berangkat ke benua iblis setelah mendapatkan semua informasi dan uang yang mereka butuhkan, tetapi Asahina berpikir mereka harus tinggal di Yamato untuk sementara waktu. Dia menjelaskan bahwa skill intuisinya mendeteksi bahwa Akira jauh lebih kuat dari mereka semua, jadi mereka perlu menemukannya dan mendapatkan bantuannya. Siswa-siswa lainnya setuju dengan Asahina, tetapi mereka masih mencurigai Akira membunuh Seren. Asahina mengingatkan mereka bahwa ingatan mereka diubah oleh sihir raja, dan Yuki bertanya-tanya apakah Akira yang penyendiri akan membantu mereka. Suri bertanya kepada Tsukasa apakah dia setuju dengan rencana Asahina, dan dia tenggelam dalam pikiran. Tsukasa menunjukkan bahwa sementara Akira tentu saja yang terkuat dari kelompok mereka, dia sangat pelupa sehingga dia bahkan tidak ingat Tsukasa. Meskipun menjadi teman sekelasnya sejak taman kanak-kanak, Asahina juga setuju bahwa Akira bukan pria yang sangat ramah. Tsukasa berpikir bahwa dengan kesenjangan kekuatan yang besar antara mereka dan Akira, dia tidak akan pernah mendengarkan apapun yang mereka katakan. Di matanya, mereka harus menjadi sekuat Akira terlebih dahulu sebelum menemukannya, jadi Tsukasa memutuskan untuk tinggal di Yamato sampai mereka menjadi lebih kuat dari monster di daerah sekitarnya. Setelah semua orang setuju dengan rencananya yang masuk akal, Tsukasa memulai misi mereka. Kembali di penjara bawah tanah, Amelia ingat diburu oleh orang-orangnya sendiri. Setelah adik perempuannya mengusirnya dari negaranya, Amelia jatuh ke danau. Setelah itu dia hanyut ke pantai dan ditelan oleh Slime hitam. Knight bertanya-tanya bagaimana dia selamat di dalam Slime, karena mereka biasanya mencerna mangsanya. Amelia tidak peduli karena dia hanya senang bisa hidup.
Akira berpikir bahwa dia harus mencoba pulang, tetapi dia tidak percaya diri bahwa ada yang akan menyambutnya. Melihatnya begitu tidak aman, dia memberitahunya bahwa mungkin adik perempuannya akan mendengarkannya meskipun ada perselisihan di antara mereka. Memikirkan tentang keluarga, dia tersenyum, mengingat adik perempuannya sendiri, bernama Yui. Suatu hari, Akira telah membelikan ponsel baru untuknya karena punyanya memiliki layar retak. Yui merasa bersalah bahwa kakaknya harus bekerja begitu keras untuknya, tetapi ibu mereka menyuruh Yui untuk menerima hadiah kakaknya karena dia sangat mencintainya. Mendengar kata-kata ibu mereka yang sakit, Yui akhirnya menerima hadiah Akira, dan dia menghela napas saat dia menyelesaikan cerita. Knight penasaran apakah Akira ingin pulang untuk melihat keluarganya, dan dia mengangguk. Namun, Akira mengungkapkan bahwa dia memiliki sesuatu yang harus dia lakukan di dunia ini sebelum dia dapat kembali. Dia menjelaskan bahwa dalam kehidupan sebelumnya, dia selalu seorang penyendiri yang tidak diperhatikan. Begitu dia di Ice Gate, Akira merasa seperti itu benar-benar normal untuk mendapatkan skill penyembunyian. Entah bagaimana, Kapten Seren dengan mudah melihatnya dan mengajarinya cara menggunakan kekuatannya untuk bertahan hidup di dunia asing. Mengingat bagaimana Seren dibunuh dengan kejam oleh sekelompok orang hina hanya untuk menjebaknya, aura Akira bersinar dengan amarah yang intens. Diliputi amarah, dia menyatakan bahwa dia tidak akan pernah pulang sebelum membalas Seren, tetapi Amelia menyadarkannya dari pikirannya. Knight mengingatkannya untuk mengendalikan amarahnya dan bertanya apakah dia berbicara tentang komandan terkenal, Seren. Akira mengangguk dan tiba-tiba mengeluarkan sarung tangan yang longgar, yang coba ditangkap Knight. Knight bingung dengan tindakannya, jadi dia mengatakan bahwa mereka harus meringankan suasana dengan bermain bersama. Knight mengingatkannya untuk serius karena jiwa mereka terhubung, jadi jika salah satu kehilangan nyawanya, yang lain juga akan kehilangannya. Akira mengangguk, tetapi mencatat bahwa karena mereka dapat menggunakan telepati, tidak peduli seberapa jauh mereka berpisah, itu semua worth it. Setelah mereka semua beristirahat, Akira memutuskan untuk pergi. Dia bertanya kepada Knight kemana pintu keluar lantai mengarah, tetapi Knight juga tidak tahu. Akira belajar bahwa hanya sedikit iblis yang tahu cara membuat lingkaran sihir, jadi dia memutuskan untuk mengunjungi Raja Iblis setelah membalas dendamnya untuk mendapatkan lingkaran teleportasinya sendiri, setelah melihat lingkaran teleportasi. Amelia menyebutkan rumor bahwa beberapa lingkaran sihir dapat mengangkut orang ke tempat yang paling kuat diinginkan oleh salah satu dari mereka. Setelah mendengar ini, Akira menyadari bahwa mereka akan berakhir di tempat acak, tetapi Amelia mengatakan bahwa dia akan senang selama dia bersamanya. Akira terkejut, dan mereka melangkah ke lingkaran. Meskipun dia berpikir untuk pulang ke keluarganya, dia memutuskan untuk tidak pergi sebelum menyelesaikan urusannya di dunia asing ini. Begitu lingkaran teleportasi diaktifkan, kelompok itu berakhir di depan pohon suci benua elf. Sangat mengejutkan Amelia, Akira merasa senang bahwa mereka berada di tanah air elfen, tetapi Amelia cemas karena dia belum siap untuk pulang. Tiba-tiba, seorang pemanah menembakkan panah ke arahnya, tetapi Akira melangkah untuk melindunginya. Kemudian, dia mengambil belatinya dan membelokkan panah lain sebelum segera berada di belakang elf itu. Saat Amelia berlari ke arah Akira, dia menemukannya memegang seorang prajurit elf bernama Liam. Meskipun dalam posisi berbahaya, Liam mulai berbicara pada Amelia untuk keluar dari tanah ini, jadi Akira memukulnya hingga pingsan. Dia berterima kasih padanya karena telah melindunginya, tetapi Akira mencatat bahwa sisa elf telah mengepung mereka. Saat para pemanah elf mengarahkan panah mereka ke kelompok itu, adik perempuan Amelia, bernama Kilika, keluar, memanggilnya pengkhianat. Kilika dengan sombong mengancam kakaknya, mengatakan bahwa dia seharusnya tidak pernah menyentuhnya sementara menjadi anak kutukan, dan Akira menyadari bahwa segalanya akan menjadi sangat panas. Sebelum ini terjadi, Amelia berjalan melalui kebunnya, ditemani oleh sepasukan prajurit elf yang menjaganya. Sang putri merasa tidak nyaman dengan semua perhatian, tetapi salah satu penjaga mengingatkannya bahwa keselamatannya adalah yang terpenting. Di dekatnya, dia menyaksikan adik perempuannya, Kilika, berlatih drill tempur dengan prajurit elf lainnya, dengan mudah mengalahkan mereka dengan anggun. Saat Amelia mengagumi keterampilan adik perempuannya,
seorang penjaga dengan lembut mengingatkannya bahwa tidak peduli apa, dia masih akan mewarisi mahkota sebagai kakak tertua. Suatu hari, Liam meminta Amelia untuk membatalkan pertunangan mereka, tetapi dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa membuat keputusan itu sendiri. Dia harus berbicara dengan ayahnya terlebih dahulu. Tiba-tiba, Kilika muncul dan dengan dingin memberitahu Amelia bahwa Liam tidak ingin menikahinya karena dia adalah anak kutukan. Malam itu, Kilika mengumpulkan para prajurit untuk memburu Amelia, menuduhnya sebagai pengkhianat karena mencoba menjadi ratu sementara dikutuk, karena Liam menyatakan bahwa anak-anak kutukan tidak pantas atas tahta. Semua elf mengarahkan busur mereka ke Amelia, persis seperti pada hari ini, di mana dia sekali lagi menemukan diri dikelilingi. Kilika dengan sombong memberitahu Amelia bahwa dia tidak diterima, tetapi Akira melangkah maju dengan senyum tenang. Dia bertanya kepada Kilika bukti apa yang dia miliki untuk menuduh kakaknya sebagai penjahat. Sebagai tanggapan, dia menunjukkan lengannya yang ungu, mengklaim bahwa Amelia dengan sengaja meracuninya sementara berpura-pura itu adalah ramuan penyembuhan, jadi dia pantas mati sebagai pengkhianat. Amelia mengatakan bahwa dia hanya memberinya ramuan normal, tetapi Kilika mengklaim kakaknya berbohong, karena Amelia diam. Kilika mendekati Akira, mengatakan dia senang dia membawa pengkhianat itu kembali padanya. Ketika dia cukup dekat, dia mengaktifkan salah satu skillnya. Amelia langsung menyadari apa yang coba dilakukan adik perempuannya dan memperingatkan Akira untuk menutup matanya, tetapi sudah terlambat. Kilika telah menggunakan skill terpesonanya untuk mengambil kendali hati Akira, berarti satu-satunya teman Amelia sekarang telah dicuri darinya. Dia dengan tegas menyuruh Kilika untuk membatalkan skillnya dan meminta maaf kepada Akira, berpikir bahwa dia berhak memilih untuk dirinya sendiri. Kilika merasa kesal karena ini adalah pertama kalinya kakaknya menempatkannya pada tempatnya. Tepat pada saat itu, Akira dengan tenang memberitahu gadis-gadis itu bahwa dia baik-baik saja, menjelaskan bahwa mantra kendali pikiran tidak bekerja padanya. Kilika bertanya-tanya mengapa mantranya gagal, jadi Knight memberitahunya bahwa dia terlalu lemah untuk mengendalikan Akira. Dia tidak percaya bahwa Akira mungkin lebih kuat darinya, tetapi dia sudah lelah dengan kesombongan Kilika. Dia memerintahkannya untuk membersihkan nama Amelia dari semua tuduhan palsu yang dia buat terhadapnya. Saat Akira menunjukkan bahwa Amelia tidak akan pernah melakukan trik kotor, Kilika marah dan memerintahkan prajuritnya untuk membidiknya. Siap bertarung, Akira mulai memanggil bayangannya, tetapi tiba-tiba, Raja Elf menghentikan prajuritnya. Raja bertanya kepada Kilika apa yang dia lakukan, jadi salah satu elf mulai menjelaskan bahwa Amelia telah kembali. Namun, dia dibungkam oleh Raja, yang tetap fokus pada putrinya. Kilika merasa gugup karena dia pikir ayahnya tidak akan segera kembali, tetapi dia mengungkapkan bahwa dia kembali lebih awal untuk urusan penting. Saat dia mengulangi pertanyaannya, Kilika menyusut ketakutan, dan sisa prajuritnya mulai memberitahu Raja bahwa itu semua adalah kesalahan Amelia. Raja dengan mudah melihat melalui mereka. Mengetahui bahwa Kilika mengendalikan pikiran mereka, dia menyuruhnya menunggu hukuman dan berjalan ke putri tertuanya. Raja meminta maaf kepada Amelia atas perilaku adiknya dan berjanji untuk mendisiplinnya. Kemudian, dia berbalik ke Akira dan memintanya untuk meninggalkan kerajaan. Amelia memberitahu ayahnya bahwa Akira menyelamatkannya di penjara bawah tanah dan membawanya pulang, tetapi dia mengingatkannya bahwa ras lain dilarang tinggal di tanah mereka. Mendengar ini, dia memutuskan untuk pergi dengan Akira, tetapi Raja menjadi marah, mengatakan bahwa itu adalah tugasnya untuk menjadi penguasa masa depan ras elf. Akira turun tangan, mengatakan bahwa Amelia berhak membuat pilihannya sendiri. Raja memperingatkannya untuk tidak ikut campur dalam urusan mereka, jadi Akira mengingatkannya bahwa dia tidak berkewajiban untuk mengikuti perintahnya. Akira kemudian memperingatkan Raja bahwa dia akan membuatnya tidur jika dia terus menekan Amelia. Pada saat itu, Raja menyadari bahwa Liam dikalahkan oleh Akira dan mengerti dia bukan orang yang mudah. Memutuskan untuk menyelesaikan segalanya sekali dan untuk semua, Raja mengusulkan duel. Namun, dia mengumumkan bahwa Kilika akan bertarung sebagai penggantinya dan menginformasikan kepada Akira bahwa duel akan diadakan di bawah pohon suci sebagaimana tradisi elf menetapkan. Saat Akira berjalan ke pohon, dia bertanya kepada Amelia apa itu anak kutukan.
Dia memberitahunya bahwa ada tahayul elf bahwa Mei dan kembar elf lahir, anak yang berbeda dari orang tua mereka akan membawa malapetaka besar pada ras mereka. Knight mencatat bahwa rumor ini hanyalah tahayul yang tidak berdasar. Terkejut bahwa Kilika telah menggunakan warna mata dan rambut Amelia yang berbeda untuk mengubah elf melawannya. Saat Knight mengeluh tentang perlakuan kasar Kilika, Akira memberitahu Amelia bahwa rambut dan matanya yang aneh terlihat cantik. Begitu mereka mencapai pohon suci, Akira memberitahu Knight dia tidak akan menggunakan mantra penyembunyiannya karena dia ingin semua elf menontonnya menghancurkan petarung mereka. Amelia memperingatkannya, mengatakan bahwa Kilika adalah pendekar pedang terkuat elf. Akira memperhatikan betapa banyak pujian yang dia berikan untuk adik perempuannya dan berbalik untuk menghadapinya dalam pertempuran. Saat Raja Elf memerintahkan Kilika untuk bersiap, dia menghunus pedangnya melawan Akira. Dia bahkan tidak repot-repot menghunus pedangnya sebelumnya, yang membuat Kilika kesal. Sementara itu, Akira berterima kasih kepada Amelia karena marah untuk kepentingannya dan memberitahunya bahwa dia akan membebaskannya dari batasan ras elf. Segera, Raja Elf memulai pertarungan dan Kilika melakukan gerakan pertama. Saat dia menyerang Akira dengan serangan cepat, dia menghindari semua gerakannya dengan mudah. Dia mengakui bahwa Kilika kuat, tetapi dia dengan mudah menghindari serangannya. Dalam sekejap, dia menghindari salah satu serangannya dan mendorongnya kembali. Knight melihat bahwa tuannya unggul dalam pertempuran ini. Akira menyuruhnya untuk menyerah saja, yang membuatnya semakin marah, dan dia mengisi pedangnya dengan mantra angin dan meluncurkannya ke arahnya. Tornado hijau menghantam pedang Akira, memaksanya untuk menghindari serangan. Knight terkejut bahwa Kilika dapat menggunakan mantra buff, jadi Amelia memberitahunya bahwa ini adalah mantra asli Kilika. Saat Kilika terus menyerang, Akira mencatat bahwa matanya terlihat sedih. Dia menyangkal merasa sedih dan terus menyerangnya, jadi Akira masuk di bawah serangannya dan menyapu kakinya. Kali ini, Akira mengarahkan pedangnya ke lehernya, tetapi Kilika masih menolak untuk menyerah, mengklaim bahwa Amelia mengambil segalanya darinya. Dia menyerangnya lagi, memaksanya mundur dengan energinya yang kuat, karena energinya tumpah ke penonton. Akira memerintahkan Knight untuk melindungi Amelia. Sementara itu, Kilika mengklaim bahwa Amelia mengambil segalanya darinya, mengingat masa kecilnya. Dulu, saudara perempuan itu rukun, tetapi ketika ayah mereka mengetahui bahwa Amelia memiliki kelas medium roh legendaris, Raja segera memutuskan untuk menjadikannya penerusnya. Setelah hari itu, semua orang mulai memanjakan Amelia, meninggalkan Kilika sepenuhnya. Mengingat hari-hari yang menyakitkan itu, Kilika menjadi liar, tetapi tepat pada saat itu, Liam memberikan Amelia barang khusus untuk membantu adik perempuannya. Setelah menerima barang itu, dia memanggil ranting ajaib dari pohon dan melepaskannya ke langit. Ranting itu mengompres energi magisnya sebelum meledak, melepaskan cahaya pemurnian yang menghilangkan mantra Kilika dari semua prajurit elf yang dikendalikan pikirannya. Saat dia menyadari mantranya gagal, Kilika mulai menangis dan sekali lagi menyalahkan segalanya pada kakak perempuannya. Dia melancarkan serangan kuat ke arah Akira, yang menyadari bahwa orang-orang di belakangnya akan kehilangan nyawa jika dia menghindarinya. Akhirnya, dia memutuskan untuk menggunakan sihir bayangannya dan membuka portal kegelapan yang menciptakan beberapa tangan bayangan. Tangan-tangan mulai melahap energi Kilika, tetapi dia terus berjuang untuk mendorong Akira kembali. Setelah mengalahkan Kilika, bayangan mulai melahap tubuhnya, jadi Akira mengarahkannya ke dirinya sendiri. Ketika bayangan kembali, Akira merasakan aura aneh datang dari tubuhnya, tetapi Kilika menyerangnya lagi. Setelah memblokir serangannya, dia menjatuhkannya, mengeluarkan pedang dari tangannya. Akira mendekati Kilika, mengatakan tidak mungkin semua orang akan mengabaikan gadis berbakat seperti dia. Kilika mencemooh, berpikir dia begitu lemah sehingga bahkan Liam terbebas dari mantra terpesonanya. Namun, dia mengungkapkan bahwa dia tidak pernah dikendalikan pikiran sejak awal. Saat Amelia menjelaskan situasinya kepada Kilika, ayahnya juga datang, meminta maaf karena mengabaikannya. Dia menginformasikan bahwa dialah yang mengambil sesuatu darinya. Dia menghapus ingatan masa kecilnya dan sekarang menggunakan kekuatannya untuk memulihkannya. Dalam mimpinya, Kilika ingat berlatih sebaik mungkin untuk menjadi lebih kuat dengan Liam. Namun,
dia tidak pernah merasa cukup kuat, jadi dia lari jauh ke dalam penjara bawah tanah untuk pelatihan khusus. Suatu hari, Kilika bertemu dengan sosok mencurigakan yang memberinya orb untuk memanggil monster kuat yang akan membantunya meningkatkan level lebih cepat. Gadis muda yang polos itu membawa orb ke labirin, di mana dia menggunakannya untuk melepaskan monster latihannya. Namun, monster itu terlalu kuat untuknya, jadi dia terpaksa melarikan diri entah bagaimana. Monster itu mengikutinya keluar dari labirin, jadi Kilika memutuskan untuk melawan mereka untuk melindungi orang-orangnya. Saat dia berpikir dengan gagah berani, para prajurit elf dengan cepat mendengar tentang insiden monster itu dan memimpin pasukan untuk mencarinya. Namun, ketika Liam mendekati Kilika, salah satu monster menyelinap di belakangnya dan menusuk perutnya. Di depan saudara perempuan, Liam roboh meninggal. Sementara sosok mencurigakan itu pergi pada tragedi yang disebabkannya, ayah Kilika menjelaskan bahwa karena dia patah hati oleh kepergian Liam, dia menggunakan mantra untuk menghapus ingatannya tentang insiden itu. Setelah itu, Amelia membangkitkan sihir medium roh legendarisnya dan menciptakan dua mantra baru, gravitasi dan kebangkitan. Menggunakan teknik khusus, dia mampu menghidupkan kembali Liam, jadi Kilika bahkan tidak menyadari dia telah mati. Begitu Liam kembali, semua orang mulai memperlakukan Kilika berbeda untuk menyembunyikan kebenaran darinya, yang membuatnya merasa terisolasi. Raja merasa bersalah bahwa dalam usahanya untuk melindunginya, dia akhirnya mengisolasi dan menyakitinya. Namun, dia berpikir bahwa dia sekarang cukup kuat untuk menangani kebenaran, sementara Akira menyadari bahwa dia hanya digunakan sebagai alat untuk membangkitkan kekuatan Kilika dan menyampaikan kebenaran kepadanya. Tepat pada saat itu, Liam juga meminta maaf kepada Kilika karena berpura-pura terhipnotis, mengatakan bahwa dia hanya berusaha menjauhkannya dari kakak perempuannya, sehingga kebencian mereka tidak menjadi lebih buruk. Raja menjelaskan bahwa tubuh Liam menyatu dengan daun dari pohon suci mereka, jadi dia menjadi kebal terhadap kendali pikirannya. Dia meminta maaf karena tidak dapat mencegah pengasingan kakak perempuannya, sementara Kilika merasa bersalah bahwa dia menjadi musuh kakaknya yang dicintai. Namun, Amelia menghiburnya, mengatakan bahwa dia tahu Kilika selalu memiliki hati yang baik. Di mata Amelia, adiknya adalah gadis kuat yang selalu berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan kekuatan dan membantu orang lain. Mendengar pikirannya, Kilika menangis dan memeluk kakaknya, sementara semua orang bergegas membantu lukanya. Akira menyaksikan saat Kilika menjadi pusat perhatian, memperhatikan bahwa Liam bahkan mengaku padanya dalam semua kekacauan. Setelah semuanya tenang, Raja menawarkan pesta penyambutan untuk Akira, yang bertanya apakah Amelia bebas untuk pergi. Raja mengangguk sebelum bertanya kepadanya kemana dia akan pergi selanjutnya. Akira memberitahunya dia akan menjelajahi benua manusia binatang karena Knight menyebutkan mereka memiliki senjata berkualitas baik di sana. Sementara itu, di tempat lain di laut, Asahina dan yang lainnya berangkat untuk perjalanan mereka, karena mereka lelah menunggu Akira. Kelompok mereka telah memutuskan untuk pergi ke benua manusia binatang untuk meningkatkan senjata mereka di sana. Kembali di hutan elf, Kilika mendoakan semoga sukses untuk kakaknya sebelum dia pergi. Akira mengucapkan selamat tinggal kepada Liam, yang menyuruhnya untuk merawat Amelia dengan baik. Dia mengangguk, tetapi mengingatkan Liam untuk fokus pada gadis di sisinya juga. Raja Elf menimpali, mengatakan bahwa Liam sudah menyatakan perasaannya untuk Kilika, jadi terserah dia jika dia ingin menikahinya. Sementara mereka berdua saling memandang, Raja Elf menawarkan untuk mengawal Akira dan Amelia ke pelabuhan laut. Akira bertanya-tanya mengapa mereka membutuhkan begitu banyak perlindungan, jadi Raja menjelaskan bahwa bandit telah menculik pelancong dalam perjalanan mereka ke laut. Raja juga mengungkapkan bahwa dia kembali lebih awal ke negaranya hanya untuk menangani bandit-bandit ini. Meskipun Amelia berpikir dia akan baik-baik saja dengan perlindungan Akira, Raja masih merasa khawatir untuknya, berpikir bahwa Raja akan pergi bersamanya. Kilika memutuskan untuk pergi juga, dan sisa elf bergabung dengannya. Secara alami, Akira menolak untuk membiarkan kelompok sebesar itu menemani mereka. Saat Akira dan Amelia pergi dengan kereta, dia bertanya-tanya mengapa Knight begitu pendiam sepanjang waktu. Knight menjelaskan bahwa tidak ada yang menyukai iblis, jadi dia hanya tidak ingin menarik masalah.
Akira terkejut bahwa Knight begitu perhatian terhadap mereka, dan bertanya apakah Raja Iblis akan kesal dengan tindakannya. Knight mengangguk dan menjelaskan bahwa Raja Iblis terhubung dengannya, dan dapat melihat segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya melalui tautan itu. Namun, dia masih mengizinkan Knight untuk bertindak secara independen, sehingga dia dapat membantu Akira sebanyak yang dia inginkan. Akira mengatakan bahwa Knight dapat membantu Raja Iblis jika dia akhirnya melawannya, tetapi Knight diam. Kemudian Knight menjelaskan bahwa Raja Iblis tertarik pada Akira, jadi dia tidak perlu bertindak melawannya. Amelia berpikir bahwa Raja Iblis mungkin ingin memiliki hubungan baik dengan Akira, dan Knight setuju. Dia menunjukkan bahwa Raja Iblis melihat sihir bayangan unik Akira selama pertempurannya dengan Kilika. Ternyata sihir bayangan sangat langka di dunia mereka, dan kebanyakan orang tidak dapat menggunakannya sebebas Akira. Akira mengatakan bahwa dia hanya memadatkan bayangan sebagai baju besi untuk melindunginya dari mengonsumsi Kilika, tetapi Knight berpikir itu masih merupakan prestasi yang mengesankan. Dia menyarankan untuk menyebut teknik itu Shadow Clad. Tepat pada saat itu, Akira mendeteksi sesuatu di dekatnya. Setelah kereta berhenti, dia turun untuk memeriksa area tersebut. Pengemudi kereta elf menggunakan sepasang teropong untuk melihat beberapa bandit mendekati mereka. Namun, bandit-bandit itu siap untuk ini, dan mereka menyandera seorang gadis elf kecil. Akira mencatat bahwa mereka pasti juga mendeteksinya dari kejauhan, karena bandit memberi mereka beberapa tali untuk mengikat diri mereka sendiri. Salah satu dari mereka segera menyadari bahwa Amelia adalah putri elf, dan pemimpin mereka menjadi bersemangat, mengatakan bahwa tuan mereka Gram akan menyukai target mereka. Tiba-tiba, Akira menghilang ke dalam bayangan, dan membunuh semua bandit sebelum mereka dapat bereaksi. Dia menggunakan tali mereka sendiri untuk mengikat para preman, dan Amelia membebaskan elf yang ditangkap. Setelah bandit diikat, Akira bertanya-tanya siapa Tuan Gram, jadi pengemudi elf menjelaskan bahwa dia adalah bangsawan dari bangsa terbesar di benua manusia binatang Kalet Yuruk. Akira mengangguk sebelum menyuruh elf untuk membawa gadis itu pulang. Pengemudi ragu-ragu karena dia seharusnya mengawal mereka ke pelabuhan. Namun, Knight mencium aroma laut di dekatnya, jadi mereka memutuskan untuk menyelesaikan sisa perjalanan dengan berjalan kaki. Saat mereka tiba di pelabuhan, mereka naik kapal menuju benua manusia binatang. Akira menantikan untuk meningkatkan level di tanah baru, jadi Amelia bertanya-tanya mengapa dia ingin menjadi lebih kuat. Dia merespons bahwa untuk membalas Saren, dia harus menjadi sekuat mungkin. Knight memberitahunya bahwa dia dapat meningkatkan level di labirin kota pelabuhan, tetapi mereka masih memiliki beberapa hari sebelum mereka tiba. Sementara Knight berbaring untuk bersantai, Amelia bersemangat karena ini adalah pertama kalinya dia bepergian dengan kapal. Dia bersemangat untuk menghabiskan beberapa hari bersantai dengan Akira, tetapi menemukannya membaca buku seperti orang tua yang membosankan. Amelia bertanya-tanya dari mana dia mendapatkan buku itu, jadi Akira menjelaskan bahwa dia meminta ayahnya untuk itu. Ini membuatnya frustrasi, mengira Akira adalah bodoh karena tidak peduli padanya. Beberapa hari kemudian, mereka akhirnya mencapai kota pelabuhan Yuruk di benua manusia binatang. Saat mereka turun dari kapal, Akira memperhatikan bahwa semua pekerjaan manual dilakukan oleh manusia, yang menunjukkan bahwa manusia binatang memandang rendah manusia. Saat mereka berjalan menjauh dari pelabuhan, beberapa manusia binatang mendatangi mereka dan memerintahkan Akira untuk meninggalkan Amelia dengan mereka. Akira menyuruhnya untuk tetap di belakang. Manusia binatang itu bergegas ke arahnya, tetapi Akira dengan tenang membungkus tangannya dengan sihir bayangan dan membutakan mereka secara instan. Sementara mereka berjuang dalam kebingungan, dia dengan diam meninggalkan tempat itu dengan Amelia. Knight bertanya-tanya mengapa Akira begitu lembut dengan para preman ini, jadi dia menjelaskan bahwa dia hanya tidak ingin menarik perhatian. Saat mereka berjalan melalui jalan-jalan, orang-orang di sekitar mereka terengah-engah ketika mereka melihat Knight. Akira bertanya-tanya apakah mereka takut padanya, dan Knight menjelaskan bahwa kucing hitam ditakuti di seluruh benua ini. Sementara itu, seorang gadis aneh menguntit kelompok mereka dari sudut. Setelah itu, mereka menuju ke hotel untuk bermalam. Setelah makan malam, Akira bersiap untuk tidur di salah satu tempat tidur besar. Namun, Amelia berpikir tempat tidur itu cukup untuk mereka berdua,
dan Knight pergi untuk memberi mereka berdua privasi. Akira terlalu malu untuk berbagi tempat tidur dengan Amelia, tetapi dia menolak untuk menerima penolakan dan pergi untuk mandi. Keesokan paginya, Knight kembali, mengira Akira pasti menikmati waktunya. Begitu dia bangun, dia merasa bingung dan kaget setelah menyadari bahwa Amelia tidur di sebelahnya. Knight menyuruh mereka berpakaian, mengatakan bahwa mereka akan memiliki pengunjung. Sesaat kemudian, seorang pandai besi bernama Crow memasuki kamar mereka, dan Knight memberitahu mereka bahwa dialah yang mempekerjakannya. Crow mengatakan bahwa dia tidak bisa menolak permintaan dari Nightmare of Atlia, dan nama ini membingungkan Amelia. Knight menjelaskan bahwa Crow adalah pandai besi terbaik di dunia, dan alasan mengapa dia membawa mereka semua ke benua manusia binatang. Setelah perkenalan, Crow meminta untuk melihat pedang Akira. Setelah dia melihatnya, Crow menyadari bahwa Akira pasti merusaknya di kantin dan labirin. Amelia terkejut bahwa dia bisa mengetahui semua itu hanya dengan melihatnya. Akira bertanya apakah dia bisa meningkatkan pedang itu, jadi Crow memberitahunya bahwa dia akan membutuhkan bahan dan uang yang tepat untuk itu. Akira setuju untuk mendapatkan barang-barang itu dan memintanya untuk membuat 20 senjata lempar untuknya juga. Mendengar persyaratannya, Crow menyadari bahwa Akira adalah seorang assassin. Dia memuji Akira untuk skillnya, tetapi mengatakan bahwa dia terlalu tidak berpengalaman untuk menangani senjata masterpiece-nya. Amelia tidak menyukai komentar Crow, tetapi Akira memberitahunya bahwa Crow tidak salah tentang asumsinya. Knight juga memberitahunya bahwa meskipun dia sekarang adalah seorang pandai besi, Crow dulu bertarung di pihak pahlawan sebelumnya. Setelah memberi Akira daftar bahan dan biaya untuk perbaikannya, Crow meninggalkan ruangan. Knight meyakinkan Akira bahwa Crow adalah orang terbaik untuk pekerjaan ini, tetapi dia bertanya-tanya bagaimana dia akan mendapatkan semua bahan dan uang yang dibutuhkan untuk itu. Knight menyuruhnya untuk berburu monster di labirin untuk mengumpulkan bahan dan menjual sisanya. Akira setuju, berpikir itu kesempatan bagus untuk meningkatkan level skill-nya juga. Melihatnya setuju, Knight menjelaskan bahwa labirin kota Yurak memerlukan level petualangan tertentu untuk masuk, jadi Akira memutuskan untuk menangani masalah itu nanti. Tiba-tiba, Amelia bertanya apakah dia bisa berbicara dengan Crow, jadi Akira mengizinkannya pergi. Dia menyuruh Knight untuk mengawasi Amelia sebelum pergi untuk mengumpulkan beberapa informasi tentang kota. Beberapa saat kemudian, Amelia dan Knight mengunjungi bengkel Crow, yang bertanya mengapa mereka mengunjunginya. Amelia menyebutkan bahwa di pihak pahlawan sebelumnya, hanya seorang manusia binatang dan pahlawan yang selamat setelah gagal mengalahkan Raja Iblis. Jadi dia percaya Crow pasti adalah salah satu dari yang selamat. Crow mengangguk dan mengungkapkan bahwa mereka memiliki elf di pihak mereka juga, tetapi dia meninggal dalam pertempuran. Dia bertanya-tanya apakah Amelia marah padanya karena membiarkan kerabatnya mati, tetapi dia percaya bahwa selamat dari pertarungan dengan Raja Iblis membuktikan dia jauh lebih kuat dari mereka. Dia memintanya untuk mengajarinya cara bertarung, tetapi Crow dengan cepat menolaknya. Dia menjelaskan bahwa dia mengambil beberapa magang lain sebelumnya, tetapi tidak ada yang bisa bertahan dalam pelatihan kerasnya. Amelia berjanji bahwa dia tidak akan berhenti, mengatakan bahwa dia perlu menjadi lebih kuat jika ingin mengikuti Akira. Namun, Crow mengingatkan Knight bahwa dia hanya setuju pada permintaan pandai besi, tidak menerima seorang siswa. Knight memberitahunya bahwa dia tidak mengontrol tindakan Amelia dan meminta Crow untuk berhenti memanggilnya sebagai Nightmare of Atlia. Crow menolak, mengatakan bahwa Knight adalah simbol ketakutan yang menakutkan setiap manusia binatang di benua ini. Amelia bertanya-tanya bagaimana Knight mendapatkan nama ini, jadi dia menjelaskan bahwa lebih dari 100 tahun yang lalu, kota Atlia adalah yang terbesar di benua manusia binatang. Suatu hari, Raja Iblis memerintahkan Knight untuk menyerang Atlia untuk meneror manusia binatang yang telah menyerang wilayah Iblis. Meskipun misi Knight hanya untuk menakuti para pejabat tinggi kota, dia kehilangan dirinya pada nalurinya dan membunuh warga sipil tak bersalah yang tinggal di sana. Karena semua penderitaan yang ditimbulkan Knight pada orang tak bersalah mereka, manusia binatang mulai memanggilnya Nightmare of Atlia, simbol kehancuran selama bertahun-tahun. Kembali di kamarnya, Akira belajar tentang seluruh cerita ini, karena dia terhubung dengan pikiran Knight melalui ikatan mereka. Sementara itu, saat Knight menyelesaikan cerita,
dia mengungkapkan bahwa dia telah kehilangan harapan pada dirinya sendiri setelah tragedi itu. Namun, setelah bertemu Akira, dia merasa percaya diri bahwa dia dapat mengendalikan dirinya dari menjadi liar lagi. Crow terkejut karena dia mencatat bahwa Knight telah berubah, sementara kucing itu mengakui dia bersalah atas banyak kejahatan. Namun, Knight mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan dirinya mati sekarang, karena dia ingin melayani tuannya yang baru. Crow memberitahunya bahwa dia tidak menyimpan dendam terhadapnya, tetapi ceritanya tidak lengkap. Dia ingat bertemu Knight setelah kehancuran Atlia ketika dia sedang memberikan penghormatan di makam saudara perempuannya. Knight mengizinkan Crow untuk membalas dendam dengan membunuhnya, tetapi Crow menolak, mengatakan bahwa Knight hanya digunakan sebagai alat oleh Raja Iblis. Kemudian Crow memberitahu Knight bahwa dia bukan orang yang membunuh saudara perempuannya, tetapi manusia binatang lain dari kota yang sama. Ternyata setelah Knight meninggalkan Atlia, saudara perempuan Crow mencoba membantu semua orang yang terluka atau terjebak. Namun, salah satu bangsawan kota itu takut bahwa Knight akan kembali, jadi dia menyuruh keretanya bergegas untuk melarikan diri. Dalam ketergesa-gesaannya, pria itu bergegas ke arah sekelompok orang yang terluka, jadi saudara perempuan Crow memintanya untuk memperlambat. Sayangnya, bangsawan yang berhati dingin itu membakarnya hidup-hidup bersama banyak lainnya, dengan kejam mengambil nyawanya hanya untuk menghemat beberapa detik untuk keuntungannya sendiri yang egois. Meskipun Crow merasa marah bahwa Lord Graham mengambil saudara perempuannya, dia tidak membalas dendam karena dia pikir saudara perempuannya tidak menginginkannya. Atlia berpikir seluruh cerita tragis, jadi Crow memberitahunya bahwa dia tidak perlu simpatinya. Namun, dia memberitahunya bahwa dia merasa kasihan pada saudara perempuannya, mengatakan bahwa dia menggunakan dia sebagai alasan untuk melarikan diri dari tugasnya. Dia menunjukkan bahwa Crow hanya berasumsi bahwa saudara perempuannya tidak ingin balas dendam, meskipun itu adalah tanggung jawabnya untuk membalas kematiannya. Crow marah oleh kata-katanya, tetapi dia memberitahunya bahwa dia dulu merasa sama beberapa waktu lalu. Namun, Akira membantunya melihat bahwa dengan mengabaikan perasaan saudara perempuannya, dia hanya menyakiti saudara perempuannya lebih jauh. Mendengar ini, Crow diam sebentar sebelum memintanya untuk pergi. Sementara itu, Akira memutuskan untuk menggunakan penyembunyian untuk menyusup ke labirin terbatas. Tiba-tiba, ledakan terdengar di dekatnya, dan kerumunan manusia binatang lari dari daerah itu saat naga terbang keluar, menonton adegan dari kejauhan. Knight dan Amelia bergegas ke arah kota. Tiba-tiba, monster raksasa keluar dari labirin kota, membunuh orang-orang tak bersalah. Amelia bergegas untuk membantu mereka dan meminta Knight untuk mengevakuasi sebanyak mungkin orang. Saat Knight lari, seorang anak laki-laki aneh yang mengendarai cacing memanggil Amelia. Ketika dia berbalik, dia mengetahui bahwa itu adalah anak laki-laki yang sama yang menipu Kilika selama masa kecilnya. Anak laki-laki itu memperkenalkan dirinya sebagai Orom sebelum mengatakan bahwa Raja Iblis telah memerintahkannya untuk menjaga Amelia tetap hidup. Dia memerintahkan cacingnya untuk menangkapnya sementara di tempat lain, Akira melawan monster ganas. Tiba-tiba, Knight menginformasikan kepadanya bahwa Amelia telah ditangkap dan dibawa ke labirin. Ini mengejutkan Akira dan bergegas untuk mengambil pedang lain dari manusia binatang yang jatuh. Knight segera kembali dan Akira mengatakan bahwa mereka perlu membersihkan binatang di luar sebelum menuju ke labirin dan menyuruh Knight untuk mundur. Segera, dia melepaskan versi besar dari mantra bayangan yang disebut Shadow Hell, yang mengelilingi seluruh kota dan membunuh setiap monster di sana. Saat dia memusnahkan monster, Akira mengaum dan marah, terkejut dengan betapa intens emosinya telah menjadi. Begitu mantra memudar, dia roboh karena kelelahan. Menyaksikan tuannya terluka, Knight cepat-cepat bergegas ke AP-nya. Sementara itu, sistem mendeteksi kerusakan pada tubuh Akira dan mengaktifkan sihir bayangannya untuk menyembuhkannya. Bayangan membungkusnya dan mulai bersinar lembut saat mereka memperbaiki lukanya. Knight menyaksikan dengan kagum saat Akira sembuh total hanya dalam beberapa detik. Setelah pulih, Knight membawanya ke tempat lain untuk beristirahat. Akira bangun setelah beberapa saat dan bertanya kepada Knight di mana mereka. Knight menjelaskan bahwa mereka berada di rumah Crow karena itu adalah tempat yang aman untuk beristirahat. Kemudian, Akira bertanya padanya berapa lama dia telah tidur, jadi Knight mengungkapkan dia keluar selama 1,5 hari.
Ini mengejutkannya, tetapi Knight menunjukkan bahwa dia benar-benar hampir mati, jadi itu adalah keajaiban dia masih hidup. Namun, satu-satunya alasan Akira bisa selamat adalah karena sihir bayangan diaktifkan dengan sendirinya untuk menyembuhkannya. Knight curiga dengan sihir aneh ini, tetapi Akira memberitahunya bahwa bahkan dia tidak sepenuhnya memahami kemampuannya sendiri, jadi mereka harus fokus pada masalah mereka saat ini. Setelah turun dari tempat tidur, dia menemukan Crow di luar dan berterima kasih padanya untuk tempat tidur. Kemudian, saat Akira mulai meninggalkan rumah, Crow bertanya kemana dia pergi. Dia memberitahu Crow dia pergi untuk menyelamatkan Amelia, jadi Crow menunjukkan bahwa dia tidak memiliki cara untuk melacak di mana dia berada. Namun, Akira tetap keras kepala dan pergi, bertekad untuk membawanya kembali dengan segala cara. Crow mencoba menenangkannya, tetapi Akira terlalu cemas tentang Amelia untuk bersantai. Ketika Crow menunjukkan bahwa dia akan melawan iblis tanpa membawa senjata, Akira hanya menjawab bahwa dia tidak membutuhkannya. Akhirnya, Crow menunjuk ke pedang yang sudah jadi di kamarnya, mengatakan bahwa Akira terlalu marah bahkan untuk memperhatikannya. Saat Akira mengambil senjata, dia memperhatikan bahwa itu adalah pedang ganda. Crow menjelaskan bahwa belati ganda lebih cocok dengan gaya assassin-nya dan menyuruhnya untuk membayar bahan nanti. Kemudian, Crow memberinya cincin dari pahlawan kedua atau ketiga, yang bertuliskan, "Aku akan memimpinmu kemana-mana." Crow terkejut bahwa Akira dapat membaca kata-kata itu, jadi dia bertanya padanya apa yang sebenarnya dilakukan cincin itu. Crow menjelaskan bahwa itu dapat menemukan posisi pasti dari apapun yang dicari pengguna. Akira segera mencoba menggunakannya untuk menemukan keberadaan Amelia. Segera, cincin itu menunjuk ke lokasi labirin manusia binatang. Crow bertanya-tanya mengapa Amelia belum berada di wilayah iblis, tetapi Akira pergi dengan Knight, siap untuk membawanya kembali. Saat mereka bergerak, Knight memohon Akira untuk berhenti bertindak begitu sembrono. Dia meminta maaf telah membahayakan hidup Knight, tetapi Knight mengatakan dia harus menjaga dirinya sendiri juga. Sementara itu, di dalam labirin, Amelia duduk dalam diam sementara orang merasa puas dengan kekuatan seni kendali monsternya. Dia mencatat bahwa meskipun mantra monster tidak dapat sepenuhnya mengontrol manusia dan elf, itu masih dapat mencegah mereka bergerak. Saat serangga orang mengganggu Amelia, dia bertanya mengapa dia melakukan ini, terkejut bahwa dia masih bisa berbicara. Dia memberitahunya bahwa hanya iblis tingkat 2 yang dapat menggunakan lingkaran teleportasi. Karena Oram adalah iblis tingkat 3, dia tidak memiliki kekuatan untuk teleport, jadi dia menjelaskan bahwa dia menunggu seniornya untuk muncul dan membuat lingkaran teleportasi ke wilayah iblis. Amelia bertanya kepadanya kapan seniornya akan tiba, tetapi Oram juga tidak tahu. Dia merasa lucu bahwa dia mencoba mengumpulkan informasi sementara menjadi tawanan. Kemudian dia memberitahunya bahwa jika dia mengharapkan Akira untuk menyelamatkannya, dia yakin Akira tidak bisa mengalahkannya. Dia mengungkapkan tidak berniat membunuhnya karena Raja Iblis menginginkan hidupnya. Sementara itu, Akira tiba di luar labirin. Ketika dia menggunakan cincin ajaib, itu menunjuk ke bawah tanah dan Knight menyadari mereka harus pergi jauh ke level yang lebih rendah. Sebelum mereka bisa bergerak, seorang gadis aneh menghentikan mereka dan memberitahunya bahwa dia memiliki pesan darinya. Akira mengenalinya sebagai gadis yang dia temui kembali di akademi, dia meminta Akira untuk membawanya ke tempat Amelia berada. Mendengar ini, Akira meraih kerah gadis itu dan bertanya padanya bagaimana dia tahu lokasi Amelia. Dengan ancaman kematian menghantuinya, gadis itu menjelaskan bahwa dia menggunakan skill pelacak aromanya untuk melacak aroma Amelia ke labirin. Karena dia tahu Akira bepergian dengannya, dia menyangka dia akan kembali ke labirin nanti. Knight mencatat bahwa itu umum untuk manusia binatang mendapatkan skill pelacak aroma, jadi gadis itu mungkin tidak berbohong. Kemudian Akira bertanya mengapa dia mengikuti mereka, dan dia memperkenalkan dirinya sebagai Leah, putri pertama Yurak. Ternyata Leah telah menerima berita tentang rencana Raja Iblis untuk menangkap Amelia, jadi dia ingin menginformasikan kepada Akira sebelumnya. Dia bertanya-tanya mengapa dia tidak memberitahunya sebelumnya, jadi dia menjelaskan bahwa dia tidak akan mempercayainya tanpa bukti. Karena ini, dia hanya bisa mengikutinya sambil mengumpulkan bukti,
tetapi pasukan Raja Iblis menyerang sebelum dia dapat menyampaikan pesan untuk melihat apakah dia dapat dipercaya. Akira menggunakan mata dunia padanya. Setelah melihat ingatannya, Akira akhirnya mempercayainya dan bertanya tentang skill penghalang rohnya. Leah terkejut bahwa dia menemukan kemampuan tersembunyinya, dan menjelaskan bahwa dia dapat menggunakannya untuk menjaga benda bergerak. Akira bertanya-tanya apakah itu dapat melindungi orang yang bergerak, jadi dia mengangguk. Leah mengatakan mereka harus menyelamatkan Amelia secepat mungkin karena Raja Iblis mengincar sihir kebangkitannya. Sebagai tanggapan, Akira naik ke atas Knight dan menyuruh Leah ikut dengannya kembali ke labirin. Amelia bertanya-tanya mengapa Raja Iblis menginginkan sihir kebangkitannya, karena Iblis sudah memiliki umur yang sangat panjang, atau orang mengakui bahwa dia tidak tahu motif tuannya, karena sihir kebangkitan hanya membantu orang yang baru saja meninggal. Dia juga berpikir itu adalah mantra yang cukup merepotkan karena membutuhkan waktu cooldown selama beberapa hari sebelum penyihir dapat menggunakannya lagi. Amelia terkejut dengan pengetahuannya, tetapi orang memberitahunya bahwa dia tidak akan dapat menggunakan sihir ini pada Akira begitu dia membunuhnya, karena dia menerima luka fatal sendiri dan menggunakan sihir untuk melindungi hidupnya. Kemudian dia mulai mengejeknya, mengatakan dia menantikan dia menangis setelah dia membunuh Akira, sementara Amelia diam-diam melotot padanya. Di tempat lain Akira bertanya mengapa dia berada di kerajaan Redes saat itu. Dia mengungkapkan bahwa keluarganya ditangkap oleh Slime Hitam beberapa waktu lalu, jadi dia mencarinya di seluruh dunia. Kemudian, Leah juga menjelaskan bahwa dia sebenarnya berasal dari latar belakang petani, tetapi keluarga kerajaan mengadopsinya. Saat itu, dia biasa hidup damai di desanya, tetapi tiba-tiba Slime Hitam muncul entah dari mana, meskipun Slime adalah monster yang lemah. Slime Hitam ini cukup kuat untuk menelan seluruh desa Leah, meninggalkannya di tangan keluarga bangsawan, karena dia pikir Slime itu adalah monster eksperimental dengan kekuatan yang ditingkatkan. Akira bertanya-tanya apakah itu Slime Hitam yang sama yang menyerap Amelia, kemudian, Leah mengungkapkan bahwa keluarga kerajaan mengadopsinya karena skill defensifnya. Jadi sebagai putri, dia menggunakan posisi barunya untuk menyelidiki insiden Slime. Temuannya mengungkapkan Slime terhubung ke kerajaan manusia, itulah sebabnya dia pergi ke sana untuk mencari. Ternyata semua manusia binatang dan elf yang ditangkap oleh Slime dikorbankan oleh manusia untuk memberi kekuatan pada ritual pemanggian pahlawan mereka. Leah memberitahu Akira bahwa dia hanya ingin melihat para pahlawan yang keluarganya dikorbankan dengan matanya sendiri. Itulah sebabnya dia menyusup ke kerajaan Redes, mengetahui bahwa dia juga dipanggil melalui pengorbanan seseorang. Akira berpikir Leah pasti membencinya, namun, dia tidak menyalahkannya, karena itu adalah kesalahan raja karena memanggilnya dari dunia lain. Akira mengangguk dan menjelaskan bahwa dia membenci raja juga, tetapi untuk alasan sendiri, karena dia mengatakan bahwa ada sesuatu yang mencurigakan dengan penjelasan invasi iblis raja. Knight memberitahunya itu adalah kebohongan lengkap. Menurut Knight, iblis belum menyerang siapapun dalam beberapa abad terakhir, tetapi ras lain bersikeras membuat mereka terlihat seperti penjahat. Ini membingungkan Akira, tetapi sebelum dia dapat mengajukan pertanyaan, mereka mencapai labirin. Begitu mereka masuk, Leah menunjukkan bahwa mereka tidak bisa turun ke lantai tanpa mengalahkan sejumlah monster setiap kali. Karena Akira tidak ingin membuang waktu, dia memutuskan untuk menggunakan sihir bayangannya untuk dengan cepat memusnahkan semua monster, tetapi Knight mengingatkannya untuk menghemat kekuatannya untuk iblis di lantai akhir. Akira memberitahunya bahwa dia tidak ingin mengambil risiko hidup Amelia lebih lama. Melihat tekadnya, Knight menawarkan untuk menggunakan kekuatan sejatinya dan memusnahkan monster sebagai gantinya. Namun, dia memperingatkan Akira bahwa dia bisa kehilangan kendali dalam bentuk itu sekali lagi, meskipun Knight berpikir dia cukup kuat untuk menolak nalurinya sekarang. Akira meyakinkannya bahwa dia akan mengawasinya sehingga dia dapat berubah tanpa khawatir. Akhirnya, dengan dorongan Akira, Knight berubah menjadi bentuk sejatinya. Dalam bentuk ini, Knight bergegas melalui level labirin, sambil merobek semua monster yang menghalangi jalan mereka. Meskipun Knight bergerak dengan kecepatan luar biasa, Akira memperhatikan bahwa dia tidak menanggapi suaranya. Untuk menenangkannya, Akira meraih jiwa Knight, yang akhirnya memulihkan kewarasannya. Saat Knight bergerak dengan lebih banyak kendali,
Akira bertanya kepadanya mengapa iblis sangat dibenci. Knight menjelaskan bahwa Raja Iblis pertama menyerang ras lain sebagai balas dendam karena mengisolasi iblis di benua gersang yang dikenal sebagai gunung berapi. Setelah insiden itu, ras mengubah semua iblis menjadi penjahat dan menganggap siapapun yang melawan mereka sebagai pahlawan. Akira menyadari bahwa ras lain hanya rasis, dan Knight mengangguk. Kemudian, dia juga menjelaskan bahwa beberapa generasi yang lalu, seorang pahlawan idiot membunuh istri Raja Iblis. Raja Iblis itu sebenarnya adalah jiwa lembut yang peduli pada teman-temannya, tetapi pahlawan itu membunuh istrinya yang tidak berdaya hanya untuk mendapatkan pengakuan di antara orang-orangnya. Meskipun Akira merasa kasihan pada Raja Iblis yang baik ini, dia memperingatkan Knight bahwa dia tidak akan memiliki belas kasihan pada Raja Iblis saat ini jika dia memiliki niat buruk terhadap Amelia. Knight tidak keberatan dan menyuruhnya untuk hanya melihat iblis sebagai ras dengan orang baik dan jahat. Akira setuju untuk mengingat ini, dan segera mereka mencapai lantai akhir penjara bawah tanah. Ketika Akira akhirnya tiba, Amelia tersenyum, dan dia segera menyuruh Lea untuk menempatkan penghalang di sekitarnya. Orang terkejut bahwa dia datang begitu cepat dan bersiap untuk bertarung. Sementara itu, Knight kembali ke bentuk kucingnya dan memberitahu Akira bahwa dia kehabisan mana. Akira berterima kasih padanya untuk semua bantuannya dan memberitahu Amelia bahwa dia tidak akan menyerahkannya kepada siapapun. Orang mengejek Akira untuk kata-kata besarnya. Akira memberitahu anak iblis yang arogan itu bahwa dia akan membuatnya membayar, tetapi orang berpikir dia akan membunuhnya dalam sekejap. Knight mengingatkan orang bahwa Raja Iblis hanya memerintahkannya untuk membawa Akira dan Amelia hidup-hidup ke kastilnya. Namun, orang mengungkapkan bahwa Raja Iblis berubah pikiran dan hanya ingin Amelia hidup sekarang. Knight merasa tidak percaya mendengar ini, tetapi tiba-tiba Akira melancarkan serangan menyelinap pada orang. Dia nyaris memblokir serangan itu sebelum mengejek kemampuan assassin Akira. Kemudian, orang menikam Akira dengan tombak, tetapi dia terus mencoba membalas. Saat orang dengan mudah memblokir semua serangan Akira, dia memberitahunya bahwa manusia biasanya tidak bertahan lama melawannya. Dia menggores lengan Akira dengan tebasan lain, dan Lea bertanya-tanya mengapa serangannya melukainya, meskipun dia melemparkan penghalangnya pada Akira. Knight memberitahunya bahwa itu karena penghalang bahwa Akira masih hidup. Jika tidak, satu sayatan dari serangan orang akan menghancurkan tubuhnya. Akhirnya, orang menarik diri dan menyatakan bahwa dia akan mengakhiri Akira. Akira mengangguk, mengatakan dia juga ingin mengakhiri segalanya. Tiba-tiba, dia mengaktifkan sihir bayangannya, yang menyerap darah yang hilang dari lukanya sendiri. Sihir bayangan mengaduk darah menjadi binatang bayangan, yang bergegas menyerang orang. Bahkan Jenderal Iblis itu terkejut saat binatang bayangan yang kuat merobeknya, dengan binatang-binatang melukai orang. Akira menebas lengannya, membuat senjatanya tidak berguna. Amelia terkejut dengan kekuatan Akira, sementara bahkan Knight terkesima bahwa dia baru saja mengalahkan iblis tingkat 3. Terpojok, orang memainkan serulingnya, yang memanggil 3 monster raksasa ke dalam ruangan. Karena Akira baru saja menggunakan sihir bayangannya, dia tidak dapat mengisi ulang waktu untuk bertahan terhadap serangan mereka. Melihatnya begitu tak berdaya, Lea memutuskan untuk menuangkan semua mananya untuk memperkuat perisainya, yang memungkinkan Akira untuk menahan serangan monster. Dengan waktu yang dia dapatkan dari beristirahat di penghalang, Akira dapat melepaskan serangan kekuatan lain dan membunuh monster dengan satu pukulan terakhir. Setelah monster roboh, Amelia berjalan ke arahnya karena kendali orang telah melemah. Sementara itu, orang menerima kekalahannya, dan Akira mengarahkan pedangnya padanya. Namun, dia ragu-ragu untuk membunuh iblis muda itu karena dia menyerupai manusia begitu banyak. Pada akhirnya, dia tidak dapat menurunkan pedangnya pada waktunya, memberi iblis tingkat 2 bernama Mahiro kesempatan untuk teleport ke labirin. Saat Mahiro keluar dan menyapa Akira, dia bertanya-tanya apakah dia membuat pilihan yang tepat untuk menyelamatkan orang untuk sementara. Knight memperingatkan Akira untuk tidak melawan Mahiro, dan Akira setuju dia tahu iblis ini pada level yang sama sekali berbeda. Mahiro melihat bahwa orang tidak bisa terus bertarung, jadi dia menggunakan kekuatannya untuk mendorongnya ke belakang ruangan, lalu mengalihkan fokusnya ke Akira. Dengan jentikan jarinya, Mahiro menghancurkan penghalang Lea, dan Akira cepat-cepat menyuruhnya untuk tetap di belakang.
Iblis itu setuju, mengatakan dia tidak ada urusan dengannya. Kemudian, dia menggunakan mantra lain yang terbang lurus ke arah Amelia. Mantra mematikan itu menembus dadanya, membuatnya berteriak kesakitan. Terkejut, Akira bergegas untuk membantunya, tetapi Mahiro memberitahunya bahwa dia tidak membunuhnya. Melihatnya sangat kesakitan, Akira melotot pada iblis itu, yang hanya mengejeknya sebagai balasan. Knight memperingatkannya untuk tidak membiarkan Mahiro memprovokasinya, mengetahui dia tidak bisa menang, Akira bertanya-tanya bagaimana melindungi Amelia. Sementara itu, Mahiro melemparkan mantra baru yang memblokir semua pintu keluar. Knight menyadari itu adalah sihir penghalang, jadi Mahiro memberitahunya bahwa dia tidak ingin Akira melarikan diri. Dengan rute pelariannya tertutup, Akira bertanya-tanya apa yang harus dilakukan karena sihir bayangannya juga habis. Tiba-tiba, Mahiro bertanya kepada Akira apa arti nama depannya, Oda, dalam bahasa Jepang. Ini membuatnya terkejut, jadi Mahiro mengkonfirmasi bahwa dia juga dari Jepang. Akira bertanya-tanya mengapa orang dari dunia lain seperti dia memihak iblis, tetapi dia tidak punya waktu untuk bereaksi karena Mahiro menggunakan mantra lain untuk menyerangnya. Saat Akira nyaris menghindari serangan, itu kembali dengan efek homing dan menggores kulitnya. Kemudian, dia bergegas menyerang Mahiro, tetapi dia memaksanya untuk menghindari mantra cakram mematikan. Kemudian, Mahiro melanjutkan dengan serangan lain, jadi Akira menutupi sebagian kecil kulitnya dengan sihir bayangan untuk memblokir proyektil. Mahiro mencatat bahwa sihir bayangan Akira rendah energi, jadi dia bertanya-tanya seberapa baik kinerja pada kekuatan penuh. Namun, dia mengatakan bahwa atasan akan marah jika dia lebih lama, jadi dia akan segera menyelesaikan pekerjaannya. Saat Akira melihat betapa mudahnya bagi Mahiro untuk membuat serangan mematikannya, dia berpikir sudah game over baginya. Tiba-tiba, Knight memberitahu Akira bahwa dia telah memulihkan sebagian mananya sendiri dan melangkah untuk bertarung. Mahiro bertanya kepada Knight apakah dia mengkhianati Raja Iblis, dan kucing hitam mengkonfirmasi bahwa Akira sekarang adalah tuannya yang sejati. Kemudian, Knight meminta Akira melalui telepati untuk mengakhiri kontrak mereka. Ini membuatnya terkejut, jadi kucing itu menjelaskan bahwa dia akan mengorbankan dirinya untuk mengalihkan perhatian Mahiro, yang akan memberinya cukup waktu untuk melarikan diri. Knight berpikir bahwa Akira harus menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi dia menolak untuk mengorbankan partnernya. Sementara itu, Mahiro menjadi penasaran dengan percakapan telepati mereka, tetapi mengizinkan mereka beberapa waktu. Setelah memikirkannya, Akira memberitahu Knight bahwa dia siap untuk mempertaruhkan segalanya dengannya jika itu memberi mereka berdua bahkan kesempatan kecil untuk hidup. Dia meminta Knight untuk bertarung dengannya, dan kucing itu mengingatkan Akira bahwa dia terlalu sembrono. Namun, dia menghargai perhatian tuannya, dan tiba-tiba, Knight berubah menjadi salinan seren untuk bertarung bersamanya. Mahiro terkejut melihat bentuk baru ini, jadi Knight menjelaskan bahwa ini adalah satu-satunya tubuh yang dapat dia gunakan dengan cukup kekuatan untuk melawannya. Kemudian, Knight memberitahu Akira bahwa dia tidak dapat mempertahankan bentuk ini terlalu lama, jadi mereka perlu menyelesaikan pertarungan dengan cepat. Segera, keduanya melompat ke dalam pertarungan, dan Knight menggunakan teknik terkuat seren untuk memanggil palu raksasa. Saat palu cahaya muncul di ruangan, Mahiro melemparkan penghalang sihir untuk mempertahankannya. Akira mencatat bahwa cahaya intens palu menciptakan bayangan yang lebih kuat untuknya, dan menyuruh Knight untuk memulai serangan. Knight membawa palu, dan penghalang Mahiro hancur, tetapi dia memanggil lingkaran sihir yang menghujani petir pada dua lawannya. Saat keduanya menghindar, Akira membungkus tubuhnya dengan bayangan untuk melindungi dirinya sendiri dan menutup jarak ke Mahiro. Dia menyerang iblis, tetapi Mahiro menghindari serangannya. Kemudian Akira berbalik dan menghancurkan lingkaran sihir. Tepat sebelum Mahiro muncul di belakangnya untuk serangan lain. Setelah nyaris menghindari serangan berikutnya, Akira kembali, dan Knight melompat keluar untuk membalas Mahiro. Setelah serangannya, Knight memberi isyarat ke arah Akira, jadi keduanya mulai menyerang Mahiro secara bersamaan. Saat keduanya memaksa Mahiro mundur, Akira bertanya-tanya apakah ini bagaimana rasanya bertarung bersama gurunya. Segera, serangan gabungan mereka berhasil melukai punggung Mahiro, tetapi Knight memberitahu Akira bahwa dia hampir kehabisan mana. Akira yakin dia dapat mengakhiri pertempuran segera,
tetapi Mahiro memperingatkannya bahwa dia belum selesai. Saat iblis itu menjentikkan jarinya, tidak ada lagi lingkaran sihir yang muncul, jadi Akira berpikir dia kehabisan sihir. Tiba-tiba, sebuah tangan menembus dada Akira. Ketika dia berbalik, dia melihat Emilia, yang dikendalikan oleh Mahiro. Saat kendali pikiran habis, Emilia menyadari apa yang telah dia lakukan dan mulai menangis. Akira jatuh ke tanah tak bernyawa, dan Emilia berteriak putus asa, menyaksikannya terbaring tak berdaya. Dia meminta maaf atas kesalahannya, tetapi Akira tahu dia tidak melukainya dengan sengaja. Knight juga bergegas memeriksanya, menyadari bahwa Mahiro mengendalikan Emilia dengan mantra yang digunakannya di awal. Mahiro mengangguk, dengan bangga menjelaskan bahwa sihirnya memungkinkannya untuk mengontrol target dan mengerahkan kekuatan penuhnya melalui tubuh mereka. Sementara itu, Akira dengan lemah mengatakan dia tidak akan membiarkan dirinya mati dan meninggalkan Emilia. Memikirkan semua tujuan yang masih dia miliki, dia dengan putus asa berharap dia bisa bertahan hidup entah bagaimana. Namun, karena kehidupan segera meninggalkan tubuhnya, sihir bayangan diaktifkan dengan sendirinya, itu melemparkan mantra penyembuhan untuk memperbaiki tubuh Akira, jadi Mahiro mencoba menyelesaikannya. Entah bagaimana, sihir bayangan membelokkan serangan Mahiro dan mengangkat tubuh Akira ke udara. Bahkan Mahiro terkejut bahwa Akira masih berdiri, tetapi kali ini, sihir bayangan mengontrol tubuh Akira untuk bertarung, saat Mahiro menyerang. Akira memenuhi serangannya dan melukainya. Mahiro kemudian melemparkan mantra berukuran pisau, tetapi Akira memblokirnya dengan dinding bayangan dan menggunakan bayangan yang sama untuk mengikat Mahiro. Dia bertanya kepada Akira apakah dia dikendalikan. Sistem mengabaikan pertanyaan Mahiro dan mengancamnya untuk melepaskan Emilia, tetapi dia dengan arogan mengklaim bahwa manusia tidak bisa mengalahkan iblis. Sistem memberitahu Mahiro bahwa dia salah, mengatakan bahwa manusia gagal mengalahkan iblis karena mereka menyerah di tengah jalan. Menjadi marah karena ejekan sistem, Mahiro menggunakan mantra untuk menyerang Emilia. Ini menyadarkan Akira dari mode pertempurannya dan bergegas untuk membantunya. Saat Akira menutupi tubuh Emilia dengan tubuhnya sendiri, jarum Mahiro membakar udara untuk menusuk tubuhnya. Tiba-tiba, jarum berhenti dan menghilang berkat mantra Crow, karena semua orang bertanya-tanya mengapa Crow ada di sini. Mahiro bertanya kepadanya bagaimana dia bertahan hidup begitu lama karena manusia binatang tidak memiliki umur yang sangat panjang. Crow memberitahunya bahwa meskipun dia tidak berada di masa jayanya lagi, kekuatannya tidak melemah begitu banyak. Mahiro mengangguk, memahami bahwa dia kalah dan bersiap untuk pergi dengan orang. Setelah dia pergi, Leia bertanya kepada Crow mengapa dia membantu mereka. Dia mengklaim bahwa dia hanya melewati daerah itu, sementara Akira terkejut bahwa Crow mengenal begitu banyak orang. Menyaksikannya berjuang untuk berbicara, Crow menyuruh Akira untuk beristirahat, dan dia roboh karena kelelahan. Beberapa saat kemudian, Akira bangun di rumah Crow dan bertanya kepada Knight berapa lama dia keluar. Knight memberitahunya bahwa dia telah keluar selama 3 hari, dan Akira tersenyum, senang bahwa Emilia merawatnya selama ini. Kemudian Crow memasuki ruangan, dan Akira berterima kasih padanya untuk bantuannya. Tepat kemudian, Crow memanggil orang-orang yang menunggu di luar untuk masuk. Segera setelah itu, teman sekolah Akira masuk, dipimpin oleh Jill, yang menjelaskan bahwa dia datang ke benua manusia binatang untuk menemukan senjata yang baik untuk murid-muridnya. Asahina merasa senang dia akhirnya menemukan Akira, dan Tsukasa menjelaskan bahwa Jill menghilangkan kutukan raja dari semua orang. Sementara itu, Asahina meminta maaf padanya karena tidak bisa membantu selama kutukannya, tetapi Akira memberitahunya bahwa tidak apa-apa. Menonton semua orang berkumpul bersama. Akira berpikir Tsukasa benar-benar pemimpin hebat yang pantas mendapatkan kelas pahlawan. Kemudian, dia bertanya kepada Jill apakah dia mendapat masalah dengan istana setelah pergi. Jill menjelaskan bahwa kastil memecatnya karena mereka membubarkan Ordo Kesatria, jadi dia bebas untuk pergi. Asahina meminta Akira untuk bermitra dengan mereka, tetapi Knight memberitahunya bahwa dia adalah satu-satunya partner yang dia butuhkan. Saat mereka berdua mulai bertengkar, Akira menenangkan mereka sebelum membuat poinnya sendiri. Meskipun dia merasa senang bahwa pihak pahlawan aman, Akira bertanya-tanya apa yang mereka rencanakan untuk dilakukan selanjutnya.
Tsukasa memberitahunya bahwa mereka ingin mengalahkan Raja Iblis, tetapi Knight berpikir mereka terlalu arogan dengan kekuatan lemah mereka. Karena Knight terus berdebat dengan semua orang, Akira menendangnya keluar sehingga dia dapat mengobrol yang layak dengan teman sekelasnya. Setelah Knight pergi, Akira bertanya kepada Tsukasa apakah mereka mencoba menjadi pahlawan dengan mengalahkan Raja Iblis. Tsukasa menjelaskan mereka mencoba mendapatkan perkenan raja dengan mengalahkan Raja Iblis, sehingga dia akhirnya akan memberitahu mereka bagaimana kembali ke dunia mereka. Meskipun Akira memahami alasan Tsukasa, dia juga ingat bahwa raja dengan kejam mengorbankan banyak orang tak bersalah hanya untuk memanggil mereka. Dia memberitahu semua orang ada alasan mereka tidak bisa mempercayai raja, dan mengingatkan mereka bahwa dia masih perlu membalas kematian Seren. Semua orang diam, bertanya-tanya apa yang dia rencanakan karena dia juga ingin pulang. Kemudian Akira menjelaskan bahwa iblis dapat menggunakan lingkaran teleportasi, jadi ada kemungkinan mereka mungkin memiliki satu yang mengarah pulang. Dia memberitahu semua orang bahwa dia akan menyusup ke wilayah Raja Iblis untuk mendapatkan rahasianya sendiri, tetapi perlu menyelesaikan beberapa tujuan lain sebelum itu. Semua orang bertanya kepada Sakura apakah dia membutuhkan bantuan mereka untuk melawan iblis, tetapi dia menolak. Dia memperingatkan mereka bahwa bahkan jika mereka memilih untuk bertarung, dia tidak akan bisa melindungi mereka. Yang ingin dia lakukan adalah pulang, dan dia tidak akan membiarkan orang lain menghalangi jalannya. Mendengarnya ingin pulang lagi, Amelia diam-diam meninggalkan ruangan. Sebelum mengikutinya keluar, dia menyuruh yang lain untuk mempertimbangkan opsi mereka dengan hati-hati sebelum mereka membuat keputusan besar. Kemudian, Jill juga pergi untuk mendiskusikan senjata dengan Crow, jadi para siswa dibiarkan sendiri. Sementara mereka semua merasa kesal dengan perlakuan dingin Akira, Tsukasa masih berpikir bahwa dia adalah harapan terbaik mereka untuk pulang. Mereka juga menyadari bahwa mereka perlu membuktikan kekuatan mereka sendiri sebelum dia membantu mereka, yang merupakan tujuan yang sangat sulit. Sementara itu, Akira menemukan Amelia berdiri di tepi tebing yang menghadap ke laut. Saat dia mendekatinya, Amelia mengatakan bahwa dia selalu tahu mereka akan berpisah suatu hari, tetapi dia tidak bisa mempersiapkan diri untuk momen itu. Dia meminta maaf kepada Akira karena melukainya, tetapi dia mengingatkannya bahwa tidak ada yang terjadi di penjara bawah tanah adalah kesalahannya. Namun, Amelia mengungkapkan bahwa meskipun itu menyayat hatinya untuk melihatnya begitu terluka, setelah itu, dia merasa bahagia. Dia menjelaskan bahwa karena Akira akan melupakannya setelah pulang, dia akan selalu mengingat luka yang dia buat di dadanya. Amelia merasa bersalah karena merasa bahagia yang sesat, tetapi Akira mulai memberitahunya bahwa dia adalah seseorang yang spesial baginya. Amelia tidak percaya kata-katanya, mengatakan bahwa hati seseorang bisa dengan mudah berubah. Akira memberitahunya bahwa bahkan dia tidak selalu memahami perasaannya sendiri, tetapi itu tidak berarti mereka harus begitu khawatir tentang masa depan. Kemudian, dia mengeluarkan pedangnya dan meletakkannya di tangannya, dan memberitahunya bahwa di dunianya, seorang pria dan wanita yang saling mencintai bertunangan dengan memakai cincin yang cocok. Kemudian, Akira menekan jarinya sendiri ke pedang, yang menciptakan cincin darah di sekitarnya. Dia dengan tegas menyatakan kepada Amelia bahwa dia mencintainya, dan dia mulai menangis, mengatakan bahwa dia merasakan hal yang sama. Kemudian, setelah mereka berdua menikah dengan cincin darah mereka, Akira bertanya kepada Amelia apakah dia menginginkan sesuatu darinya. Dia menyuruhnya untuk melindungi dirinya sendiri dan selalu mencintainya, dan dia setuju dengan keinginannya. Kemudian, keduanya menyegel cinta mereka dengan ciuman. Itu adalah episode 7. Berlangganan untuk tidak ketinggalan bagian selanjutnya, dan tonton video berikutnya di layar.